Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan cerita Donghua Against the Gods, di mana diceritakan tokoh utama Yun Che terjebak di dalam tempat yang bernama Pedang Hukuman Surga. Di tempat ini disegel seorang iblis yang sangat kuat dan secara tidak sengaja Yun Che terkena serangan iblis ini dan tertangkap, sementara ruangan itu tersegel dengan sendirinya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Setelah menelan sepotong besar daging naga di dalam mulutnya dan minum seteguk darah naga, Yun Che berdiri dan menebas dengan jari-jarinya untuk memotong potongan besar daging naga menjadi dua bagian berukuran merata, lalu dengan santai berjalan ke penghalang sampai dia tiba di depan iblis. Dia berdiri selangkah dari setan di tempat di mana dia bisa melarikan diri setiap saat dari serangan yang mengancam jiwa. Setelah makan daging naga, aku menemukan betapa benar-benar daging yang tak tertandingi dari hewan lain dibandingkan dengan rasa daging naga. Namun, menikmatinya sendiri agak membosankan. Senior, apa kamu mau? Yun Che mengambil sepotong besar daging naga yang diiris dan disajikan di depan iblis. Setan itu memutar kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu mengasihani aku? Hanya satu orang yang bisa bertahan antara kamu dan aku. Untuk sedekat ini denganku, apakah kamu tidak takut aku mencoba untuk tiba-tiba membunuhmu? Seluruh tubuh Yun Che benar-benar nol pertahanan dari kekuatan yang mendalam dan ekspresinya tidak mengandung jejak tindakan pencegahan saat dia dengan lembut berkata sambil tersenyum, meskipun tidak ada momen di mana aku tidak berpikir tentang membunuh kamu, alasan mengapa aku ingin membunuh kamu hanya demi kelangsungan hidup dan kebebasan aku, dan bukan karena aku membenci atau membenci kamu. Sebaliknya, aku sangat yakin bahwa itu kamu bukan orang jahat, dan bahkan kurang dari bajingan. Jika kamu berpikir aku mengasihani kamu, itu benar. Kecuali, rasa kasihan seperti ini adalah salah satu yang akan aku miliki untuk sesama penderita. Untuk situasi kami, apa bedanya kami? Hanya saja, menahan diri kamu sedikit lebih daripada aku. Ekspresi iblis bergeser saat dia menatap Yun Che untuk sementara waktu. Kemudian, dia tiba-tiba mulai tersenyum. Haha, bagus. Kita memang sesama menderita. Maka aku akan menerima belas kasihan kamu. Begitu dia berhenti berbicara, dia mengambil daging naga di tangan Yun Che, meletakkannya di sisi mulutnya, dan menggigitnya dengan liar. Meskipun tidak ada minyak atau garam, untuk iblis yang tidak makan apapun selama 100 tahun, ini tidak lain adalah kelezatan dari surga. Begitu daging naga masuk ke mulutnya, dia tidak bisa berhenti. Makan keras dan menggigit ganas, seolah-olah ia rakus melahap makanannya, tidak jatuh pendek dari Yun Che ketika dia lapar ke titik bahwa itu ia hampir mati. Yun Che dengan ringan tersenyum dan meraih daging naga sendiri dan sedikit, tetapi dibandingkan, dia makan jauh lebih elegan daripada setan itu. Dalam sekejap mata, potongan besar daging naga di tangan iblis telah lenyap dengan bersih dan semua masuk ke perutnya. 100 tahun kosong membuat wajah iblis, yang sepucat batu kapur, tampak sedikit merah. Dia mengisap 5 jari dan mulai tertawa keras. Menyenangkan. Benar-benar menyenangkan. Aku tidak pernah memiliki makanan yang menyenangkan dalam hidup aku. Adik kecil, aku, Yun Changhai tidak pernah berhutang siapapun dalam hidupku. Meskipun kamu hanya memberi aku makanan, bagi aku, itu masih sangat membantu. Kebaikanmu, aku akan mengingatnya. Sayangnya, ini hanya daging dan tidak ada anggur. Jika tidak, dengan kamu melestarikan wajah aku dan percaya bahwa itu aku bukan bajingan rendahan, aku seharusnya meminum secangkir besar bersama kamu. Senior, nama keluarga kamu juga Yun? Iblis itu melebarkan matanya, apa yang kau katakan, nama belakangmu juga Yun? Bahkan setelah dikurung di sini selama setengah tahun, kamu, anak kecil yang gila, bahkan tidak memberitahuku apa nama belakangmu. Setelah melakukan semua hal ini, sepertinya kita tiba-tiba dari klan yang sama, hahaha. Ketika dia tidak menganggap setan sebagai musuh bebuyutan yang harus dia bunuh, tidak hanya aura iblis itu tidak membuat orang jijik atau takut, bahkan ada perasaan keintiman. Yun Che dengan lembut tersenyum dan berkata, nama keluarga junior ini adalah Yun dan namanya adalah Che. Yun Che, sebebas awan, sejernih air, nama yang sangat bagus. Tampak seperti ketika ayah kamu menamai kamu, ia berharap kamu dapat menjalani kehidupan tanpa beban, tanpa khawatir, dan tidak terperangkap dalam dunia duniawi ini. Tapi sayangnya, sebagai anak kecil yang benar-benar mengerikan, kamu pasti tidak ditakdirkan menjadi makhluk kecil di kolam. Aku khawatir orang tua kamu akan sangat kecewa. Yun Che menatap kosong dengan kekecewaan dan frustrasi di dalam hatinya. Di benua Cloud Azure, tuannya menamainya Yun Che, tepatnya karena dia ingin Yun Che menjalani hidup tanpa beban, tanpa khawatir, dengan nasib sejelas air dan tidak berpartisipasi dalam perselisihan duniawi. Namun pada akhirnya, hidupnya mengambil giliran yang sangat berlawanan. Dengan hati penuh kebencian, dia membantai tak terhitung jumlahnya. Di benua langit mendalam,
orang tua kandungnya sendiri seharusnya memiliki keinginan yang sama dengan tuannya. Yun Che mengangkat mangkuk besar darah naga, menuangkan setengah dari darah naga ke dalam mangkuk lain dan meletakkannya di depan iblis sambil berkata, "Senior, kamu dan aku disegel di sini bersama-sama dan keduanya disebut Yun adalah benar-benar takdir yang fantastis. Demi penderitaan yang sama dan nasib yang sama yang memungkinkan kita untuk berempati satu sama lain, kita harus minum semangkuk. Meskipun kita tidak memiliki anggur yang lezat, bau dan rasa darah naga dan rasanya sama sekali tidak kalah dari anggur terkuat. Aku akan memperlakukan darah naga ini sebagai anggur dan roti panggang senior dengan mangkuk. Aku berharap bahwa itu setelah kita meminum anggur darah ini, ketika saatnya tiba aku harus membunuh senior tidak akan membenciku di jalan menuju akhirat." Iblis itu menangkupkan darah naga dan mengangkat matanya untuk melihat Yun Che. Tiba-tiba, matanya tampak mengandung sesuatu yang lebih dalam. "Kamu dan aku bukan berasal dari keluarga yang sama, jadi kami tidak perlu membedakan antara senioritas. Jika kita minum anggur darah ini, seharusnya aku yang memanggangmu. Jika kamu ingin bersulang, maka kamu harus mengakui aku sebagai tuanmu sekarang." Mata Yun Che melebar dan mulutnya ternganga, seolah-olah dia tertangkap agak tidak siap. Meskipun tidak ada permusuhan untuk berbicara di antara keduanya, terus terang, kedua orang ini berada dalam situasi yang canggung di mana hanya satu yang bisa bertahan. Yun Che secara sukarela berbagi daging naganya untuk dimakan adalah naluri alaminya dan dia tidak mencari apapun sedikit pun. Dia tidak pernah bisa berpikir bahwa itu makan daging naga bisa menimbulkan situasi seperti itu. Bahkan jika setan bersyukur kepadanya, bukankah langkah ini masih terlalu besar? Mengakui dia sebagai tuan? Apa yang ingin dia ajarkan? Apakah dia akan mengajariku cara membunuhnya? Ini benar-benar, tunggu sebentar. Mungkinkah dia benar-benar? Apa? Kamu tidak mau? Ekspresi iblis itu waspada dan tidak memiliki ide yang menyenangkan. Seluruh hidup aku, selain membimbing putra aku di tahun-tahun awal, aku tidak pernah secara resmi menerima murid manapun. Kamu adalah orang yang luar biasa dengan potensi yang tak terukur, tetapi dengan kekuatan aku lebih dari cukup untuk menjadi tuan kamu. Di dalam realm iblis ilusi, banyak orang ingin mengakui aku tetapi ditolak di depan pintu aku. Dengan pentingnya wilayah pedang perkasa surgawi yang ditempatkan pada iblis ini, itu bisa dibayangkan betapa menakutkannya dia berada di realm iblis ilusi. Yun Che tidak meragukan kata-katanya sedikitpun. Jika dia bisa mengenali ahli mengerikan yang bisa menampilkan kekuatan kaisar mendalam realm sementara disegel di bawah formasi ini sebagai tuan, bagi seorang praktisi muda yang mendalam, ini adalah daya tarik yang benar-benar tak tertahankan dan kejutan yang menyenangkan. Itu sama untuk Yun Che. Namun sayangnya, ia membawa seorang guru bersamanya, seorang guru yang membesarkannya ke tingkat yang aneh. Jika dia mengakui master lain di depannya, maka konsekuensinya pasti akan sangat mengerikan. Tidak, tentu saja tidak. Yun Che melambaikan tangannya kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, "Senior bisa begitu kuat saat masih di dalam formasi supresi surgawi yang mungkin jiwa, maka pasti kekuatan sebenarnya senior berada pada tingkat di mana aku sama sekali tidak memiliki cara untuk memahami. Mampu mengakui seorang ahli seperti senior sebagai majikan aku adalah kehormatan aku dan itu benar-benar bukan karena aku tidak mau. Kecuali, aku sudah memiliki seorang guru. Jika aku mengakui senior sebagai tuan aku, itu akan sangat tidak pantas. Apa yang salah dengan itu?" Si iblis melambaikan tangannya, "Bisakah tuanmu menjadi lebih kuat daripada aku?" Kata-kata iblis itu memiliki rasa arogansi yang kuat terhadapnya, dan kesombongannya sama sekali bukan kegilaan. Itu tidak mungkin untuk Yun Che tahu apa jenis keberadaan Raja Iblis berada di dunia iblis ilusi, ia kedua setelah Kaisar, dan di atas 10.000 warga. Tapi untuk iblis ini, bahkan lebih mustahil baginya untuk membayangkan konsep macam apa yang dimiliki guru Yun Che saat ini. Yun Che berpikir sejenak dan menggunakan nada ringan sehingga dia mungkin tidak menyakiti harga diri rekannya dan berkata, "Tuanku mungkin memang sedikit lebih kuat daripada senior." "Haha, apa lelucon?" Setan itu tertawa liar, "Di benua langit kamu yang mendalam, ada kurang dari 5 orang yang bisa menyamai aku. Mungkinkah tuanmu lebih kuat dari pedang-pedang perkasa?" Yun Che tidak tahu apa-apaan master pedang itu. Namun, kekuatan mengerikan yang Molly tunjukkan dan penghinaan yang dia tunjukkan ketika menyebutkan kata-kata mendalam benua langit sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa itu bahkan master pedang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari Molly. Tentu saja, jika kata-kata ini diucapkan, iblis masih tidak akan percaya bahkan jika dia dipukul sampai mati. Yun Che tidak lagi menjelaskan dan langsung berkata, "Aku tahu bahwa itu senior memiliki niat baik, tetapi aku tidak dapat menerima. Aku tidak bisa mengecewakan tuan aku saat ini." Setelah Yun Che selesai, dia memegang mangkuk dengan darah naga yang tersisa dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Kemudian, dia menggunakan mangkuk kosong untuk mengisyaratkan kepada setan, "Semangkuk anggur darah ini, perlakukan itu sebagai permintaan maafku sebelum aku harus membunuh senior. Senior, tolong.
Setan itu sedikit menggerakkan alisnya dan tidak berbicara lagi. Dia mengangkat mangkuknya dan meminumnya sama sekali. Kemudian, dia mengembalikan mangkuk itu ke Yun Che dan berkata, "Jika kamu tidak mengakui aku sebagai tuan kamu, aku tidak memiliki otoritas untuk menekan kamu. Tapi aku tidak bisa memakan daging naga ini dan meminum darah naga ini untuk apa-apa. Betapapun cepatnya peningkatan kekuatan mendalam kamu, kamu tidak memiliki kesempatan untuk memperkuat dan menstabilkan pencapaian kamu dalam pertempuran. Ketika kamu bertarung denganku, itu hanya semua serangan yang berakhir dalam waktu percikan dan itu sama sekali tidak ada gunanya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan secara resmi menjadi mitra tandingmu." Terbukti, iblis masih ingin membimbing kultivasinya. Memandu kultivasi dari seseorang yang menginginkan, yang harus membunuhnya. Bahkan mendengar ini agak aneh. Namun, Yun Che samar-samar bisa memahami niatnya. Dia mundur selangkah dan berkata, "Senior, tubuh kamu terkunci, bahkan jika kamu ingin menjadi mitra tanding aku, tampaknya." "Hehe," setan itu samar-samar tersenyum, "kamu pikir itu hanya karena aku dikurung, aku tidak bisa melatihmu dengan baik." Begitu dia berhenti berbicara, tangan kiri iblis itu tiba-tiba berkedip dengan cahaya cian ketika telapak cian besar muncul di depannya, dan langsung terbang menuju Yun Che. Ini adalah telapak aneh yang menyerangnya sebelumnya, tetapi pada saat ini, kekuatan tangan ini ternyata ditekan oleh setan. Meskipun masih memiliki kekuatan yang sangat menindas, itu tidak cukup untuk sepenuhnya menghancurkan Yun Che. Tubuhnya dengan cepat mundur saat ia meraih Dragon Vault untuk menghadapinya langsung. Saat pedangnya hancur ke bawah, apa yang keluar dari harapannya adalah bahwa itu telapak cian ini yang seharusnya diciptakan melalui kemampuan tiba-tiba berubah arah dan bergeser seolah-olah itu cerdas karena mengelak dari pedangnya. Setelah itu, bentuknya juga berubah menjadi bentuk yang tepat dari sesar naga di tangannya. Hanya, pedang berat ini adalah cian saat ia dengan keras menabrak bahunya. Selama setengah tahun ini, Yun Che telah mencoba mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh iblis ini berkali-kali dan telah menemukan cahaya cian aneh yang muncul entah dari mana beberapa kali. Dia akan menghadapi iblis paling banyak 1-2 kali ketika mereka bertempur dan cahaya cian ini sering muncul hanya untuk sesaat, jadi dia selalu percaya itu adalah sinar kekuatan mendalam yang ofensif. Dan setelah sinar yang sangat terang meninggalkan tubuhnya, itu akan melemah ketika ia memanjang keluar selama lintasannya. Tapi sekarang, dia secara mengejutkan menemukan bahwa itu bukan hanya cahaya cian ini yang dapat mengambil bentuk apapun, itu juga sangat cepat dan auranya tidak melemah sedikit pun dari awal sampai akhir. Sama seperti makhluk aneh yang ada secara mandiri. Itu bisa menjadi telapak tangan, pedang, perisai atau tombak. Menjadi lebih besar atau lebih kecil, menjadi lebih lambat atau lebih cepat. Meskipun iblis dengan teliti menekan kekuatannya, itu masih menekan Yun Che sampai-sampai dia menjadi bingung dan kewalahan. Iblis ini sedikit tersenyum. Dengan kilatan lengan kirinya, benda yang berubah menjadi pedang berat berubah kembali menjadi cahaya cian dan kembali ke lengannya. "Ini adalah peganganku yang mendalam. Itu dibuat menggunakan pembuluh darah yang dalam dan pembuluh darah, dan dikendalikan dengan jiwa aku. Ini adalah bentuk kekuatan khusus yang dapat eksis secara independen dari jiwa aku. Itu bisa berubah menjadi banyak hal yang tak terhitung jumlahnya dan dapat sepenuhnya memanfaatkan gaya bertarungku. Itu adalah kemampuan yang diberikan oleh surga hanya untuk keluarga iblis siluman ilusi." Profound Handle. Yun Che tiba-tiba teringat ketika Ling Kun berbicara tentang setan, ia pernah menyebutkan bahwa itu setan itu memiliki kemampuan khusus yang disebut Profound Handle. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu penanganan mendalam adalah hal yang sangat kuat dan aneh. Sepertinya ini adalah seni yang mendalam, tetapi itu tidak termasuk jenis seni mendalam yang diketahui Yun Che. Melalui pertarungannya dengan Profound Handle tepat sebelum dan penjelasan sederhana iblis, kekuatan Profound Handle bisa dikatakan mistis dan aneh. Asal mulanya bukan hanya dari pembuluh darah yang dalam, itu juga berasal dari garis hidup seseorang. Hanya fakta ini yang tampaknya tidak bisa dimengerti oleh orang. Itu jelas merupakan bentuk energi, tetapi tak terbantahkan memiliki kekuatan hidup sendiri dan bisa eksis secara independen, menyerang dengan bebas, dan berubah menjadi banyak hal yang berbeda. Bahkan jika kebebasan iblis telah dibatasi, pegangannya yang mendalam bisa bergerak untuknya sebagai gantinya. Melalui pertempuran dengan iblis, ketika dia merilis Profound Handle, itu tidak diragukan lagi setara dengan melawan dua musuh pada saat yang sama. Jika dia bisa menggunakan pegangan mendalam semacam ini sendiri, bukankah kekuatan tempurnya sendiri akan mencapai peningkatan besar? Dia bertanya, "Senior, kamu mengatakan Profound Handle ini adalah kemampuan surga yang diberikan hanya kepada keluarga kamu, jadi apakah itu berarti seni pribadi kamu yang mendalam bahwa itu kamu benar-benar tidak dapat mengajar orang lain, atau apakah itu kemampuan bawaan-bawaan kamu sendiri? Itu tidak mungkin dimiliki orang lain melalui kultivasi?" Tentu saja yang terakhir, iblis, yang juga bernama Yun Changhai, memiliki kesombongan yang dalam di suaranya saat dia berkata, "Realm iblis ilusi memiliki 12 keluarga besar yang melindunginya dan keluarga Yun aku adalah yang terkuat.
Dan justru karena profound handle yang alami ini, tidak perlu kultivasi, dan itu secara alami sesuai dengan garis keturunan klan kami. Ketika kekuatan mendalam kami menerobos masuk ke dalam realm mendalam sky, itu akan segera terbangun. Seperti iblis mengatakan itu, tangan kirinya yang tertutup mulai berkedip dengan sinar cian. Dalam catatan yang ditinggalkan nenek moyang, itu pernah berbicara tentang keluarga Yun kita yang mulia yang menjadi keturunan dari beberapa garis keturunan dewa sejati yang benar. Dan pegangan yang mendalam ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh dewa sejati. Saat dia berbicara tentang profound handle, wajah Yun Changhai menampilkan arogansi yang cukup besar. Karena dalam legenda, ini adalah kemampuan yang diberikan Lord sejati kepada mereka, dan itu juga alasan terkuat mereka berdiri di puncak realm iblis ilusi. Dia perlahan-lahan berkata, profound handle yang kamu lihat sekarang adalah cian, tetapi untuk orang-orang yang berbeda dari klan aku, warna pegangan mereka yang mendalam berbeda berdasarkan pada apakah hadiah bawaan mereka cukup kuat. Dari yang lemah hingga kuat, warna gagang yang dalam adalah merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, dan emas. Kekuatan penanganan mendalam ditentukan ketika ia bangkit dan ini adalah hadiah bawaan yang tidak akan pernah berubah sepanjang hidup kamu. Dalam klan aku, 90% dari klan memiliki pegangan yang sangat merah hingga kuning. Orang yang terbangun dengan pegangan yang mendalam berwarna hijau akan menjadi orang yang sulit dikenali. Dengan pegangan besar berwarna hijau, seseorang bisa menampilkan 40% dari kekuatan tempur mereka sendiri. Dan orang-orang yang terbangun dengan profound handle berwarna cian, tangan Yun Changhai mulai berkedip dengan cahaya cian yang arogan. Di keluarga aku, bisa dikatakan tidak ada 1 dari 10.000 orang yang bisa mencapainya. Untuk itu bisa menampilkan 50 kekuatan-kekuatan tempur mereka sendiri. Aku, misalnya, dengan pegangan aku yang besar, jika dibandingkan dengan orang lain dengan kultivasi yang sama, yang melakukan upaya yang sama, mengkonsumsi sumber daya yang sama, dan melangkah ke ranah yang sama, aku akan memiliki lebih dari 50% dari keseluruhannya. Kekuatan hanya karena aku memiliki pegangan yang sangat besar ini. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh handle mendalam milik klan aku. Dalam level yang sama, orang-orang dari klan aku bisa dikatakan luar biasa. Bahkan dengan pegangan merah yang paling rendah, mereka bisa dengan mudah mengalahkan lawan dari level yang sama. Hati Yun Che bergetar? Apa Yun Changhai mengatakan itu tidak salah? Adanya profound handle memungkinkan kekuatan tempur total mereka jauh melampaui dan menghancurkan orang lain dengan level yang sama. Ini adalah kekuatan pegangan yang mendalam, itu hanya jari emas yang diberikan oleh Lord. Menghadapi lawan dengan kekuatan pegangan yang dalam, ketika kamu jelas melawan salah satu lawan, Anda harus secara bersamaan berurusan dengan 2 orang. Jantung Yun Che tiba-tiba diliputi rasa iri yang tak terkendali. Dia memiliki semua jenis kemampuan rahasia dari dewa dan 2 darah makhluk divini sehingga dia bisa menampilkan kekuatan pertempuran yang jauh melampaui praktisi yang mendalam pada tingkat yang sama. Tetapi jika dia memiliki pegangan divini seperti ini sendiri, lalu apalagi level yang sama, dia akan memperhitungkan bahwa itu bahkan jika lawan memiliki kekuatan yang melampaui dirinya oleh seluruh dunia, dia masih akan dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Sayangnya, ini bukan kemampuan yang bisa diperoleh melalui kultivasi dan ada dalam garis keturunan. Lalu bagaimana dengan pegangan yang biru? Apakah itu lebih kuat? Tanya Yun Che. Tentu. Yun Changhai mengangguk. Tapi untuk bisa membangunkan pegangan yang sangat dalam, seseorang harus menjadi seorang jenius di antara para jenius, sulit untuk menemukan bahkan 1 dalam sejuta. Pegangan yang sangat dalam bisa menampilkan 60% dari kekuatan tempur asli mereka. Sejauh mampu menampilkan 70% pegangan yang sangat ungu, itu adalah eksistensi mistis. Dalam sejarah klan aku, hanya 1 orang yang akan muncul dalam rata-rata 8.000 tahun. Seseorang yang membangunkan pegangan yang sangat dalam secara alami akan dianggap sebagai ahli nomor 1 dari realm iblis ilusi. Lalu, bagaimana dengan pegangan yang mendalam emas? Yun Che bertanya. Kerinduan yang mendalam muncul di dalam mata iblis. Suaranya merendah saat dia perlahan berkata, itu adalah legenda di antara legenda. Ini adalah pegangan yang sangat agung yang tidak akan pernah muncul dalam klan aku. Pegangan emas yang dalam dapat menampilkan 100% dari kekuatan total seseorang, dan dikatakan bahwa itu ia memiliki beberapa kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh pegangan lain, tetapi pegangan yang dalam ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh dewa primordial legendaris yang legendaris. Itu hanya milik Lord yang benar, dan itu tidak pernah bisa terbangun di dalam orang-orang dari klan kita. Oleh karena itu hanya mimpi yang sangat jauh, sebuah legenda yang tidak pernah bisa terwujud. Oh, Yun Che dengan sadar mengangguk. Menjadi benar-benar berbeda setelah makan, dan sebagai tambahan dari persahabatan aktif Yun Che, iblis berbicara tentang semua hal ini dengannya tanpa henti. Apa yang dia jelaskan bukan hanya kekuatan penanganan yang mendalam dari ilusi-ilusi realm, dia juga menjelaskan kebanggaan mereka dalam melindungi keluarga kerajaan. Yun Che berpikir sebentar dan tiba-tiba berkata,
Karena kamu mengklaim kamu adalah manusia, lalu mengapa orang-orang dari wilayah pedang perkasa memanggil kamu setan? Kenapa tempat asalmu disebut ilusi setan realm? Aku jelas manusia, tapi realm siluman ilusi kami berbeda dari langit sky mendalam kamu. Setan samar-samar berkata, sejauh yang aku tahu, di benua sky mendalam kamu, 40% adalah manusia dan 60% adalah binatang, dan kombinasi spesies lain bahkan tidak memperhitungkan satu pun. Namun di realm iblis ilusi aku, 30% adalah manusia, setan, dan binatang buas. 10% lainnya dari populasi adalah peri. Termasuk di antara setan adalah semua jenis flora, burung, ikan, roh dan binatang. Manusia dan iblis hidup berdampingan dengan damai dan tidak pernah membuat perbedaan satu sama lain. Bahkan diskriminasi antar ras sangat membosankan. Kedua ras itu tidak pernah takut atau cemburu satu sama lain. Faktanya, terlepas dari klan Demon Emperor dan Demon Spirits yang baru terbentuk, hampir tidak mungkin untuk menemukan iblis murni atau manusia murni dalam Illusory Demon Realm. The Illusory Demon Realm diperintah oleh Demon Emperor dan 12 klan, ada demi melindungi keluarga bangsawan Kaisar Iblis. Ada 6 klan manusia dan 6 klan iblis dan keluarga Yun Aku adalah yang terkuat di antara 12 Guardian. Tempat itu belum pernah ada perselisihan sebelumnya. Meskipun aku manusia, aku lahir di Illusory Demon Realm dan mendapat kehormatan melindungi garis darah Demon Emperor sepanjang hidupku. Memanggilku iblis itu tidak pantas. Di benua langit mendalam, iblis secara alami akan memiliki konotasi negatif, dan orang-orang yang dipanggil ini tentu akan sangat tidak nyaman. Namun, Yun Changhai tidak menunjukkan reaksi untuk disebut itu, sebaliknya, dia memberi Yun Che perasaan seperti itu. Sebelum mendengar desas-desus dari setan, Yun Che tidak pernah mendengar nama Illusory Demon Realm, dan belum pernah melihat catatan atau legenda tentang mereka. Jelas, itu adalah eksistensi yang hanya akan diketahui setelah mencapai level tertentu. Tapi hari ini, dia samar-samar tahu dunia macam apa itu dari mulut setan. Tampaknya menjadi tetangga dari benua langit mendalam, tetapi juga dipisahkan oleh jarak yang tak terukur, dan komposisi bentuk kehidupannya adalah juga sangat berbeda dari benua sky mendalam. Lalu, bagaimana dengan benua awan azur? Senior, aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Kegembiraan mulai mengisi bagian dalam hati Yun Che dan suaranya juga berisi kerinduan dan kegelisahan tak tertahankan. Apakah kamu pernah mendengar benua awan azur? Yun Changhai menatapnya dan ekspresinya membuat tonjolan jantung Yun Che. Kemudian, dia mendengarnya perlahan mengatakan, planet yang kita hidupi itu disebut bintang kutub biru. Ini adalah air 97% dan 3% tanah, dengan 3 landmass terpisah diklasifikasikan sebagai 3 benua. Yang pertama adalah benua langit mendalam bawah itu kita berada, yang kedua adalah realm iblis ilusi, dan yang ketiga, tepatnya benua awan azur yang baru saja kamu sebutkan. Hati Yun Che bergetar, karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mendengar nama benua awan azur dari mulut orang lain. Kata-kata iblis itu tidak hanya membuktikan keberadaan benua awan azur, itu telah menegaskan apa yang dikatakan Molly, bahwa itu ada di dalam dunia kecil yang sama dengan benua langit yang mendalam. Dia segera bertanya dengan penuh semangat, lalu, apakah kamu tahu bagaimana menuju ke benua awan azur? Di antara 3 benua ini, ada lautan yang lebih besar dari yang dapat kamu bayangkan memisahkan mereka. Namun, relatif berbicara, benua langit mendalam dan realm iblis ilusi sangat dekat. Para ahli tingkat puncak dari kedua benua sangat jelas tentang posisi masing-masing, oleh karena itu, dengan kekuatan yang cukup, mereka dapat melintasi samudra antara 2 benua ini. Tetapi untuk benua awan azur, aku hanya mendengar namanya. Itu ada dalam catatan kuno dari realm iblis ilusi. Jika catatan itu tidak salah, itu pasti ada, tetapi aku tidak pernah mendengar ada orang yang mencapai benua itu, dan aku telah mendengar bahkan lebih sedikit orang yang tahu di mana itu, karena dunia ini benar-benar terlalu besar. Lautan biru yang tak terbatas ini akan membuat siapa saja yang mencoba untuk menavigasi itu kehilangan bantalan mereka dan menghabiskan semua kekuatan mereka sampai mereka menjadi mayat. Tapi yang pasti adalah jaraknya dari Illusory Demon Realm dan The Great Sky Continent sangat jauh. Mungkin itu terletak di tempat paling terpencil di dunia kecil ini. Kegembiraan Yun Che tiba-tiba telah dipadamkan oleh banyak. Raja Iblis yang kuat ini dari realm Iblis Ilusi tahu tentang keberadaan benua awan azur, tapi dia hanya tahu itu, dan bahkan dia tidak tahu di mana ia berada. Mengapa kamu tiba-tiba bertanya padaku tentang tempat yang hanya ada dalam legenda? Tanya Yun Changhai dengan ekspresi aneh. Yun Che tidak dapat menjawab secara terbuka dan hanya berkata, aku punya alasan bahwa itu aku harus pergi ke sana. Yun Changhai tidak menanyainya lagi dan tanpa ekspresi berkata, jika kamu memiliki kekuatan yang cukup, apalagi melintasi dunia kecil, kamu bahkan bisa bepergian ke ruang misterius yang luas dan tanpa akhir. Apakah dunia kecil, dunia besar, atau dunia bintang misterius, kamu dapat melakukan perjalanan bolak-balik sesuka hati.
Jika kamu benar-benar memiliki alasan semacam itu, kemudian menjadi lebih kuat. Hidup adalah milik dunia, dan dunia, milik yang kuat. Musim semi kiri dan musim gugur tiba, dan daun-daun kering telah mengering menjadi kuning. Sudah 16 bulan penuh sejak musim gugur, Yun Che. Bahkan kilauan yang paling terang pun akan menjadi redup di bawah aliran waktu. Meskipun cahaya Yun Che adalah kaktus yang hanya berbunga sekali, pengaruh yang ditinggalkannya tetap bertahan lama. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan antusias awal, nama Yun Che masih sering digemakan di setiap sudut kekaisaran angin biru. Dan bagi para praktisi muda yang tanpa latar belakang sektoral, itu adalah fantasi yang indah. Seolah-olah eksistensinya telah menjadi agama. Villa Pedang Surgawi. Pukul 4 pagi, langit baru mulai cerah. Dalam iluminasi redup, seorang pemuda yang mengenakan pakaian ringan melangkah ke teras manajemen pedang. Pada saat kakinya menyentuh batu bata pertama manajemen pedang teras, sinar pedang yang menawan dilepaskan ketika pedang panjang jatuh dari langit, mendarat di tangannya, dan menari riang dalam angin sepoi-sepoi. Ling Jie sekarang sudah berusia 17 tahun. Ada sedikit ketidakdewasaan di wajahnya dan lebih dari sebuah keteguhan. Tatapannya yang setajam pedang telah menjadi lebih tajam dari sebelumnya, dan kekuatannya yang mendalam sekarang berada di level ke-9 dari spirit mendalam realm, hanya satu langkah menjauh dari puncak roh realm mendalam. Adapun niat pedang dan pikiran pedangnya, mereka semakin dekat dan semakin dekat dengan sempurna. The Celestial yang Sword menarik aliran-aliran cahaya yang kacau di tangannya. Mengikuti gerakan berayun-ayun dari lengannya, arus udara yang menutupi sejumlah besar ruang di sekitarnya menjadi tidak teratur. Perubahan penting juga muncul di lintasan pedang terbang di atas pedang manajemen pedang. Secara terbuka diakui bahwa itu bakat bawaannya melampaui Ling Yun. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih pekerja keras daripada Ling Yun. Setelah turnamen peringkat, dia tidak pernah meninggalkan Heavenly Sword Villa. Dia memulai latihan pedangnya setiap hari, dan mengakhiri latihan pedangnya setiap hari, dan selangkah demi selangkah, mendekati Ling Yun. Sebagai perbandingan, dalam periode waktu ini, sejak dia terjebak oleh setan batinnya, kemajuannya sangat kecil. Adapun setan batinnya, sebagian besar yang berasal dari Xia Qingyue dan setengah kecil yang berasal dari Yun Che. Di tengah energi pedang bersiul, langit di atas teras manajemen pedang tumbuh lebih terang dan cerah, sampai akhirnya, sinar pertama tembakan sinar matahari datang dari timur. Itu juga saat ini bahwa itu Celestial yang Sword menjadi seberkas cahaya terbakar yang menerobos langit, memunculkan ruang hampa lebarnya lebih dari 30 meter. Kemudian, dengan cepat terbang ke bawah, jatuh ke sarungnya. Suara mendesing. Ling Jie menghembuskan napas panjang saat dia duduk di tanah. Dia menyeka keringat yang mengisi dahinya, dan saat dia melihat pedang hukuman surga yang langsung melesat ke langit, dia langsung menjadi linglung. Setelah beberapa lama, dia mengeluarkan seteguk energi keruh dan dengan santai berbicara kepada dirinya sendiri. Bos, agar kamu menjadi sekuat itu ketika kamu tidak menjadi bagian dari sekte apapun, kamu pasti telah bekerja sangat keras. Aku mendengar bahwa itu sebelum turnamen peringkat, kamu bahkan di Wasteland of Death yang sangat berbahaya, dan tinggal di sana selama setengah tahun penuh. Setelah turnamen peringkat, aku awalnya ingin diam-diam mencari kamu. Bahkan jika kamu dikejar oleh klan surga pembakaran, aku bersedia melarikan diri dengan kamu. Pengalaman seperti itu pasti akan sangat luar biasa, menggetarkan, dan mengasyikkan. Bahkan bisa membuat aku benar-benar tumbuh dewasa. Aku tidak menyangka itu tepat setelah aku mengakui kamu sebagai bos aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk belajar apapun dari kamu. Para dewa benar-benar tidak adil. Ling Jie memutar kepalanya dan berkata dengan suara rendah sambil melihat ke arah barat ke arah Blue Wind Imperial City, aku ingin tahu bagaimana Putri SIS lakukan sekarang. Blue Wind Imperial City, Istana MUN Embracing. Putri, berita telah dikirim dari sisi pembakaran surga klan. Klan Master Muda Fan Juecheng telah menetapkan tanggal untuk pertunangan Your Highness. Dalam 7 hari pada 3/4 lewat jam 8 pagi, Klan Master Muda Fan Juecheng akan datang ke Istana MUN Embracing untuk mengawal sang putri ke upacara pernikahan. Pangeran ketiga telah mengatakan kepada orang-orang untuk memulai persiapan. Chang Yu diam-diam berdiri di samping kolam teratai di halaman, dan mata indahnya melanjutkan untuk menatap kelopak bunga teratai yang layu. Di sisinya, seorang pelayan istana dengan hormat melapor padanya dengan sikap hormat. Setelah pelayan istana selesai berbicara, ekspresi Chang Yu masih tenang. Dia mengangguk, dan berkata dengan samar, baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Tunggu. Keputusan tanggal pernikahan, apakah ayahku sudah tahu ini? Melapor ke putri, kaisar belum terbangun, jadi dia belum diberitahu. Jangan ganggu ayahku, biarkan dia beristirahat dengan baik. Ceritakan padaku setelah dia bangun. Kata Chang Yu dengan suara lembut. Ya, pelayan ini akan mundur sekarang. Setelah pelayan istana pergi, sebuah tawa ceria terdengar, kakak perempuanku, selamat, selamat.
Chang Yu berbalik dan samar-samar tersenyum pada pangeran ketiga Chang Shuo yang berjalan ke depan dengan cara ceroboh, sepertinya kau bahkan lebih bahagia daripada aku tentang pernikahan antara aku dan Fan Juecheng. Itu alami. Chang Shuo tersenyum sambil tersenyum, Juecheng benar-benar layak disebut naga di antara manusia. Dalam kekaisaran angin biru, ada beberapa yang bisa dibandingkan dengannya. Dengan kecantikan kamu yang dapat mengubah bangsa dan tubuh indah, kamu berdua bahkan bisa dikatakan sebagai pasangan sempurna yang dibuat oleh surga. Juecheng adalah sahabatku, dan kau adalah satu-satunya kakakku. Aku tentu akan sangat senang tentang persatuan antara kalian berdua, hahaha. Bibir kelopak Chang Yu dengan lembut terangkat saat dia berkata dengan sedikit tersenyum, karena kamu senang tentang ini, maka aku akan membiarkanmu menangani masalah pernikahan di sini, aku akan berasumsi bahwa itu kakak laki-laki akan senang melakukannya. Sejak kembali dari Heavenly Sword Villa, ada perubahan besar dalam kepribadian Chang Yu, dan semua orang di sekitarnya bisa merasakan perubahan ini. Kematian Yun Che tampaknya tidak memberinya pukulan psikologis apapun. Setelah ia kembali ke istana, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mendampingi Chang Wanhe. Adapun bagaimana dia bertindak, seolah-olah dia telah beralih dengan orang lain. Tidak ada lagi dia mundur, melarikan diri, atau mencoba berkompromi. Kenyataannya, dia telah menjadi sangat sulit dan menentukan. Dia menggunakan nama Chang Wanhe untuk secara paksa mengumpulkan mayoritas partai netral terhadap gerakan Chang Lin dan Chang Shuo. Meskipun dia sendiri tidak bisa menghentikan perjuangan Chang Lin dan Chang Shuo serta ambisi dari Xiao Sekte dan pembakaran surga klan, dia setidaknya menghalangi sebagian besar pertempuran di dalam keluarga kekaisaran. Ini sudah merupakan hasil yang luar biasa. Selama ini lebih dari 1 tahun, karakter Chang Yu telah menjadi lebih keras dan pantang menyerah. Bahkan, tatapannya terkadang membawa cahaya dingin yang membuat hati seseorang berdebar. Tentu saja aku tidak keberatan. Chang Shuo segera menjawab. Karena itulah wajah, maka aku akan merepotkan kakak laki-laki dengan segalanya. Selain itu, aku ingin meminta kakak untuk mengingatkan Fan Juecheng beberapa kali lagi bahwa itu, bunga membakar jiwa, harus berada dalam hadiah pertunangan dia membawa pada hari dia datang ke istana kekaisaran. Katakan padanya bahwa itu jika aku tidak melihat bunga jiwa yang terbakar, dia seharusnya tidak berpikir tentang aku mengikutinya kembali ke klan surga pembakaran. Alis Chang Yu yang halus terfokus saat dia berbicara dengan tekad yang kuat. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dengan pengabdian Juecheng untukmu, lupakan bunga jiwa yang membara, bahkan jika itu semua bintang di langit, dia akan dengan senang hati memberikannya padamu tanpa ragu-ragu. Chang Shuo mengatakan itu sambil dia tertawa kecil. Sepertinya suasana hatinya agak baik hari ini. Aku harap semuanya seperti yang kamu katakan. Aku akan pergi menemui ayah, jika kamu tertarik dengan istana merangkul bulan ini, kamu boleh tinggal di sini selama yang kamu suka. Setelah Chang Yu selesai berbicara, dia tidak peduli untuk memperhatikan Chang Shuo lagi, dan langsung keluar. Setelah melangkah keluar dari istana Mun Embracing, langkah Chang Yu melambat. Dia mengangkat kepalanya ke langit dengan tangannya menutupi dadanya. Ketajaman keras dalam tatapannya segera memudar menjadi kabut-kabut. Dia dengan ringan bergumam pada dirinya sendiri, Junior Brother Yun, aku sangat menyesal, telah membiarkan kamu sendirian-sendirian untuk waktu yang lama. Tunggu beberapa hari untuk aku, oke, setelah 7 hari lagi, aku bisa pergi dan menemani kamu. Di bawah pedang manajemen pedang surgawi pedang, pertempuran intens sudah mendekati kesimpulannya. Suara tabrakan, ledakan, dan tebasan. Di bawah ini ruang tertutup, masing-masing dan setiap suara memekakkan telinga. Ayunan pedang berat Yun Che sangat lebar, dan setiap rotasi akan memunculkan badai energi yang sangat mengejutkan. Ketajaman pegangan Qian yang selalu berubah tak terbandingkan tak ada habisnya, dan intensitas serangannya tidak kalah dengan pedang berat Yun Che. Setelah lebih dari 1000 tabrakan, seluruh tubuh Yun Che telah diliputi cedera. Tapi setiap kali mereka bertempur, dia menjadi lebih berani, seolah-olah dia adalah binatang buas yang sangat bersemangat. Yun Changhai telah menonton Yun Che dan pertempuran-pertempuran mendalam dari awal. Dia tak henti-hentinya mengangguk dengan tatapan penuh keheranan. Dalam 16 bulan ini berada di sini, kultivasi Yun Che yang memiliki kekuatan besar telah membuat kemajuan pesat. Pada saat ini, kekuatannya yang mendalam telah mencapai tingkat ke-6 dari bumi real mendalam. Saat itu, Ling Yun butuh 2 tahun untuk menembus bumi mendalam tingkat pertama realm ke-3. Dan kemajuan ini tidak pernah dilampaui oleh siapapun pada usia yang sama, selain Xia Qingyue. Dan Yun Che hanya menggunakan bahkan 1 tahun untuk pergi dari tingkat pertama bumi real mendalam ke-3. Jika Ling Yun mengetahui hal ini, mungkin dia akan sangat malu sampai-sampai dia mungkin bunuh diri di tempat. Dalam hal tingkat kultivasi, Yun Che telah sepenuhnya melampaui Ling Yun bahkan lebih dari 10 kali. Tentu saja, alasan mendasar di balik pertumbuhan ini adalah darah dan daging naga api. Untuk praktisi yang mendalam dalam Blue Wind Empire, bahkan jika itu adalah praktisi yang mendalam di puncak tertinggi, daging kaisar mendalam naga adalah harta kelas surgawi.
Mendapatkan sedikit pun dari itu akan sangat sulit. Tapi untuk Yun Che, dia telah memperlakukannya seperti makanan biasa. Dan dia sudah memakannya selama lebih dari setahun. Apa yang ditingkatkan Yun Che selama ini bukan hanya kekuatannya yang mendalam. Setelah mengetahui tentang pegangan mendalam Yun Changhai, Yun Che menghabiskan setidaknya 12 jam setiap hari berjuang dengan pegangan mendalam. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya juga telah melonjak selama pertarungan jarak dekatnya. Yun Che telah menjalani 2 kehidupan, sehingga pengalaman bertempurnya sudah alami berlimpah, tapi tidak peduli seberapa banyak itu, tidak mungkin untuk membandingkannya dengan Yun Changhai, yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Meskipun Yun Changhai mungkin tidak cocok untuk Jasmine, hanya berdasarkan pengalaman saja, Molly tidak bisa dibandingkan dengan Yun Changhai. Beberapa instruksi yang dia berikan kepada Yun Che telah membuatnya mendapatkan banyak manfaat dari mereka. Ketika Yun Che dan Profound Handle pertama kali bertempur, Yun Changhai masih mengalahkan Yun Che bahkan ketika dia menekan kekuatannya menjadi 1 bagian. Tetapi dalam waktu tidak 1 bulan pun, Yun Che sudah terikat dengan bagian kekuasaan yang sangat besar itu. Akibatnya, ia meningkatkan kekuatan pegangan yang besar dengan porsi kedua, lalu porsi ketiga, keempat, kelima, dan sekarang, Yun Che saat ini menghadapi perlawanannya terhadap 60% kekuatan genggamannya. 60% dari kekuatan pegangannya yang besar sebanding dengan kekuatan Sky Realm tahap akhir. Dan sekarang, itu sudah diperjuangkan kembali oleh Yun Che. Setelah beberapa ribu pertukaran, dia masih belum kalah. Setelah raungan keras, Yun Che melonjak ke langit, dan berubah menjadi 4 siluet yang tampak persis sama. Itu benar. 4 dari mereka. Di bawah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, bayangan patah bintang godanya yang telah digunakan berkali-kali juga telah maju ke tahap ketiga, di mana itu bisa mewujudkan 3 Fata Morgana. Lupakan tentang persepsi dan penglihatan manusia, hayalan-hayalan bahwa itu bayangan patah bintang god dapat bahkan membingungkan penanganan mendalam menjadi tidak mengetahui mana gambar yang sebenarnya. Itu persis respon yang tertunda ini yang memberi Yun Che celah untuk mempersempit matanya dan membuka dunia ketiga Evil God Art, Purgatory. 2 coretan warna kecemerlangan berwarna merah menutupi mata Yun Che. Aura energi yang sangat dalam pada tubuhnya juga telah menjadi jauh mengamuk. Selama turnamen peringkat, ketika dia secara paksa membuka api penyucian, meskipun itu hanya dalam waktu singkat, dia masih hampir kehilangan separuh hidupnya dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari yang baik. Dengan kondisinya yang sekarang, membuka purgatori secara paksa tidak akan memiliki efek samping yang mengerikan lagi. Namun, masih terasa sangat tidak menyenangkan. Dan jika itu hanya diaktifkan untuk beberapa napas waktu, ia masih bisa mendukungnya. Skywolf Slash. Serigala biru melolong seperti yang menakutkan kekuasaan benar-benar menyelimuti pegangan yang dalam, menghalangi semua gerakan potensial. Kemudian, siluet serigala yang sangat besar muncul saat serangan jarak jauh Dragonfold dan dengan kejam melanda pegangan yang dalam. Serangan itu benar-benar merubahnya, dan dalam waktu singkat sedetik, seolah-olah itu adalah daun mati yang dilecut oleh badai, pegangan yang dalam itu terbang, berubah menjadi seberkas cahaya cian, dan terbang ke lengan Yun Changhai. Sesar naga jatuh ke tanah dan seluruh makhluk Yun Che juga bertemu dengan tanah. Dia sangat terengah-engah saat keringat mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Pertarungan sengit yang panjang telah menghabiskan hampir seluruh kekuatannya. Ditambah dengan beban besar setelah pembukaan, Purgatory, dia hanya dapat menghemat energi untuk terengah-engah, dan bahkan tidak bisa menggerakkan 1 jari kaki kecil. Prestasi masa depan monster kecil ini benar-benar tak terbayangkan. Yun Changhai berkata dengan rendah, pegangannya yang kuat yang menahan 60% kekuatannya, sebenarnya telah dikalahkan olehnya dengan cepat. Saat itu, ketika Yun Che mengatakan bahwa itu dia akan membunuhnya dalam 2 tahun, dia masih berpikir bahwa itu benar-benar lucu. Tapi sekarang, kata-katanya dari sebelumnya tidak berlebihan sedikit pun. Hanya setelah Yun Che beristirahat untuk waktu yang lama, apakah dia akhirnya memulihkan kekuatannya. Dia duduk dari tanah dan menepuk dadanya dengan wajah penuh kepuasan. Mengalahkan pegangan besar yang menahan 60% kekuatannya, tak diragukan lagi merupakan terobosan besar lainnya. Setan itu menatapnya, dan tiba-tiba liar tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Yun Che bertanya. Aku menertawakan diriku sendiri karena melakukan apa yang bisa dianggap hal yang paling menggelikan dan kontradiktif di dunia ini. Setan itu berkata sambil melolong tertawa, aku yang lebih mati daripada hidup, namun masih tidak mau mati untuk 100 tahun, sebenarnya mengajar seorang junior untuk membunuhku lebih cepat. Jika orang lain melakukan ini, aku pasti akan percaya bahwa itu dia adalah orang gila. Dan kebetulan, bahwa itu aku benar-benar orang gila. Selain itu, aku benar-benar tidak dapat merasakan penyesalan apapun, melihat kamu menerobos dari hari ke hari, aku benar-benar merasa bersyukur. Haha, mungkinkah aku benar-benar sudah gila? Tidak, kamu tidak gila, tentu saja kamu tidak gila. Yun Che samar-samar tersenyum, aku bisa mengerti mengapa kamu akan melakukan ini. Karena kamu bukan orang jahat, dan aku juga.
Kamu dan aku berdua, lebih dari itu, tidak seperti orang-orang tercela yang sama-sama kita benci. Kami menderita dari nasib yang sama, dan yang paling penting, aku adalah seseorang yang layak mendapat kepercayaanmu. Kalimat terakhir Yun Che membuat tawa tulus Yun Changhai tiba-tiba berhenti. Yun Che dengan tenang berbicara, meskipun aku semakin menghormatimu dan aku semakin bersyukur kepadamu, aku tidak diragukan lagi akan membunuhmu pada hari aku mendapatkan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu akan memberiku kebebasan dan juga membebaskanmu. Pada saat yang sama, masalah yang kau ingin percayakan padaku, aku pasti akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyelesaikan tugas juga. Seluruh tubuh Yun Changhai bergetar, dan tatapannya yang menatap Yun Che mulai sedikit bergetar. Dia perlahan mengangguk, dan berkata dengan suara yang sedikit gemetar, "Bagus. Baik, kata-kata kamu ini adalah apa yang aku tunggu, dan selalu aku harapkan. Aku percaya bahwa itu jika kamu dengan sukarela mengucapkan kata-kata itu, maka kamu pasti akan mencapainya." "Bagus." Yun Che berbicara dengan nada tegas, "Meskipun kamu dan aku belum melalui ritual master dan murid, selama periode waktu ini, kamu sudah setengah dari tuan bagi aku. Bahkan jika itu untuk memenuhi tugas berbakti aku sebagai murid, aku masih pasti akan menyelesaikan tanggung jawab kamu." Yun Changhai mulai tertawa sekali lagi, tawanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kepuasan. "Surga, akhirnya memberi aku sedikit belas kasihan, telah mengirimmu kepadaku. Aku telah ditekan di sini selama 100 tahun, dan lebih mati daripada hidup sejak lama." Dengan penekanan pedang hukuman surga dan bentuk penyegelan jiwa, menambahkan fakta bahwa ini adalah benua langit yang mendalam, aku sebenarnya sudah menerima nasib aku, bahwa itu tidak mungkin bagi hari pelarian aku untuk datang. Hidup, justru akan menjadi perhatian dan beban bagi orang-orang klan aku. Aku tidak bisa mati apapun. Sekarang, aku akhirnya menemukan seseorang yang bisa aku percayakan pada, dan akhirnya, aku bisa pergi menemani kerajaannya yang mulia. Sebagai Yun Changhai berbicara, matanya sudah samar-samar menangis. "Sesuatu yang sangat penting bagi realm iblis ilusi? Kamu ingin aku memberikannya kepada Illusory Demon Realm?" Yun Che berbicara dengan tercengang. Tatapannya menyapu seluruh tubuh iblis itu, saat dia merasa terkejut di dalam pikirannya. Setan itu hanya memiliki sepotong pakaian compang-camping, dan di sana tidak ada tempat untuk menyimpan barang-barang. Bahkan jika dia kuat sejauh mampu membuka ruang sendiri, benda-benda di dalamnya pasti akan dipegang paksa oleh orang-orang perkasa wilayah pedang surgawi. Untuk objek penting seperti itu, tidak mungkin orang-orang dari wilayah pedang perkasa surgawi akan membiarkannya tetap padanya. Tapi dari apa yang dia katakan, benda itu masih ada padanya. Jika demikian, maka di mana dia menyembunyikannya? Belum. Iblis itu menggelengkan kepalanya. "Kamu masih terlalu lemah. Hanya sampai hari kamu cukup kuat untuk membunuh aku saat ini, apakah aku akan menyerahkannya kepada kamu? Jadi, jika kamu ingin mendapatkan kebebasan setelah membunuh aku, maka jangan mengendur. Meskipun kemajuanmu sangat cepat, kamu masih terlalu lemah, dan tidak memiliki kekuatan untuk menuju ke realm iblis ilusi sama sekali." "Aku tahu." Yun Che nodet. Kemudian, dia mengangkat sebongkah besar daging naga, memotongnya menjadi 2, dan mulai memanggangnya di tangannya. "Ngomong-ngomong, Senior, bagaimana kau jatuh ke tangan wilayah pedang perkasa surgawi? Dari apa yang aku dengar, kamu tampaknya telah diplot melawan?" Mata iblis menyipit saat kebencian yang tak tertandingi melintas di matanya. Dia membuat seringai, dan berbicara, "Pemahaman aku terhadap 4 benua Sacred Ground, ada jauh lebih besar dari yang kamu miliki. Dari pengetahuan aku, apa yang disebut 4 tanah suci, selalu mengumumkan misi mereka untuk melindungi benua langit mendalam keluar. Di bawah lingkaran misi yang tampaknya tak berbatas mulia ini, mereka disebut Tanah Suci, dan mengumpulkan makhluk-makhluk dari tempat terkuat di seluruh benua langit mendalam. Dan musuh yang mereka lindungi terhadap adalah realm iblis ilusi kami. Benar-benar lelucon yang luar biasa. Dalam hal ukuran, Illusory Demon Realm melampaui langit Sky mendalam. Dalam hal sumber daya, Illusory Demon Realm menang lebih jauh. Meskipun Illusory Demon Realm menemukan benua langit mendalam lama sekali, kami tidak pernah memiliki ambisi liar, dan tidak pernah punya alasan untuk melahirkan ambisi seperti itu juga. Itu adalah orang-orang yang tercela yang membawa nama, penjaga tanah suci, untuk menempatkan kami ilusi iblis Realmers sebagai penjahat yang ingin menelan benua langit mendalam, dan kemudian melakukan sendiri di jalan bandit. Untuk mendapatkan harta terbesar ilusi setan realm kami, mereka berhenti tanpa biaya dan menyerang realm iblis ilusi aku. Demon Emperor menghilang setelah itu, dan meskipun aku tidak mau mengakuinya, sangat mungkin bahwa itu Demon Emperor sudah mengalami kemarahan jahat mereka. Untuk mencari iblis kaisar, aku sendirian pergi ke benua langit yang mendalam, namun aku dengan ceroboh melangkah ke formasi penyihir jiwa surga yang ditetapkan oleh wilayah pedang perkasa surgawi dan terluka parah oleh pedang guru Suanyuan Wentian, dan tenggelam ke tempat ini, dendam dan kebencian iblis ilusi iblis aku dengan 4 tanah suci,
Sudah sampai pada tingkat tidak mau ada di bawah langit yang sama. Yun Che diam-diam mendengarkan, dan berbicara, aku adalah seseorang dari langit sky mendalam setelah semua. Kata-kata kamu, aku tidak bisa sepenuhnya percaya. Selain itu, di benua langit yang mendalam, 4 tanah suci yang agung selalu menjadi eksistensi yang suci, seperti dongeng. Kekuatan mereka tak terkalahkan, dan gengsi mereka tidak boleh tercemar. Bahkan jika kata-kata kamu ini harus diberitahukan ke seluruh benua langit mendalam, hampir tidak akan ada orang yang mempercayai kamu. Setelah semua, banyak orang memiliki keyakinan bahwa itu benua sky mendalam hanya damai karena ada perlindungan 4 tanah suci besar. Juga tidak ada desas-desus terkenal tentang 4 besar sacred ground yang menindas yang lemah dan semacamnya. Saat ia berbicara sampai di sini, Yun Che tiba-tiba teringat bahwa itu mereka yang disebut klan jujur dan jujur dengan reputasi dan ketenaran yang sangat baik di benua awan biru telah memburu tuannya sampai mati untuk Sky Poison Pearl. Dia menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan, tapi aku juga tidak meragukan kata-kata kamu. Setelah semua, aku tidak akrab dengan realm iblis ilusi yang kamu milik, dan aku bahkan lebih tidak akrab dengan 4 tanah suci besar. Bagaimana situasi sebenarnya? Aku akan melihatnya dengan mata kepala sendiri pada hari aku menjadi cukup kuat untuk menyentuh 4 tanah suci besar dan realm iblis ilusi. Bagus, dikatakan baik. Yun Changhai mengangguk dengan kagum, apa yang kamu katakan, benar-benar tidak tampak seperti kata-kata dari seorang pemuda yang belum mencapai 20. Kemudian, apakah kamu tidak takut karena urusan aku, bahwa itu kamu akan terbawa ke dalam kebencian antara 4 landasan suci besar dan alam setan ilusi? Itu adalah pusaran yang lebih besar yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Tentu saja aku takut. Yun Che berkata dengan jujur, setidaknya untuk aku sekarang, apakah itu 4 tanah suci besar atau realm iblis ilusi, mereka semua raksasa yang aku hanya bisa melihat dari jauh, paling atas dari rantai makanan di dunia ini milik kita. Tapi takut, tidak berarti aku akan melanggar kata dan keyakinan aku. Karena kamu telah memutuskan untuk memberikan kebebasan aku dengan hidup kamu, maka tidak peduli apa, aku masih akan menyelesaikan tanggung jawab kamu. Hanya saja waktu yang dibutuhkannya bisa lebih lama. Yun Changhai tertawa terbahak-bahak, ini sebenarnya pertama kalinya aku pernah mendengar seseorang mengucapkan kata, takut, begitu bersuara dan heroik. Jika kamu telah mengatakannya dengan benar bahwa itu kamu tidak takut, meskipun aku akan lebih bersyukur, aku juga akan sedikit kecewa. Karena jika kamu tidak tahu punya telinga, maka kamu akan melebih-lebihkan diri kamu, meremehkan musuh kamu, dan mungkin menemui kejatuhan kamu suatu hari nanti. Tapi dengan kata-kata kamu ini, aku merasa lebih tenang sekarang. Yun Che tersenyum, dan melewati daging naga yang sudah dipanggang ke tangan Yun Changhai. 2 dari mereka, satu berdiri sambil duduk, mulai melahap pada saat yang sama. Kelezatan daging naga, menjadi satu-satunya kenikmatan mereka di ruang gelap dan abu-abu ini. Mereka berdua mengisi perut mereka pada saat yang sama. Yun Che duduk di tanah, menutup matanya dan memulihkan energinya yang mendalam. Selanjutnya, dia akan mencoba untuk menantang pegangan kekuatan 70% yang mendalam. Yun Changhai juga menutup matanya, dan gumaman rendah datang dari mulutnya tanpa henti. Yun Che telinga penuh dengan gumaman Yun Changhai untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak memiliki banyak reaksi. Karena kata-kata ini, Yun Changhai akan melafalkannya berkali-kali setiap hari, sampai-sampai telinganya tumbuh kapalan ketika mendengar mereka sejak lama. Yun Changhai sangat menyedihkan. Ditekan selama 100 tahun sementara dalam keputusasaan selama 100 tahun, ia menderita semua kesengsaraan di sana. Tapi setidaknya dia telah memiliki beberapa ratus tahun kemuliaan, memiliki masa lalu melihat ke bawah pada realm iblis ilusi bersama dengan Kaisar Iblis, memiliki keluarga sendiri yang sangat besar, memiliki anggota keluarganya sendiri. Bahkan jika mereka tidak bisa bertemu dalam 100 tahun, dia masih bisa memikirkan keluarga tersayangnya, dan ada juga keluarga yang memikirkannya. Namun Yun Che, sampai hari ini, masih belum tahu siapa orang tua kandungnya. Yun Che diam-diam menghela nafas, dan tanpa sadar menyentuh ke lehernya dengan tangannya, ingin menyentuh satu-satunya hal yang ditinggalkannya oleh orang tua kandungnya. Hanya setelah saat jarinya menyentuh kulitnya, apakah dia akhirnya ingat bahwa itu dia telah menyimpannya di Sky Poison Pearl setelah kembali dari benua awan azur dan menyadari itu sangat mungkin menjadi cermin samsara. Yun Che mengeluarkan kalung mungil dari Sky Poison Pearl, meletakkannya di tangannya dan diam-diam menatapnya, berfantasi tentang orang seperti apa orang tua kandungnya, dan jika mereka masih hidup dan sehat di dunia ini. Yun Changhai juga dalam kondisi setengah linglung dalam gejolaknya. Saat dia mengangkat kepalanya, tatapannya secara tidak sengaja jatuh ke liontin berwarna tembaga di tangan Yun Che. Seketika, seolah-olah dia telah dipukul oleh sebuah petir dari 9 langit. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berguncang ketika kedua mata itu menatap terbuka lebar dalam sekejap. Dirilis dari mulutnya adalah teriakan yang sama kuatnya dengan raungan binatang. Apa itu di tanganmu? Apa itu di tanganmu?
Seruan tiba-tiba Yun Changhai ini membuat Yun Che ketakutan dan menyebabkan dia melompat. Dia segera berbalik, dan mengejutkan melihat seluruh wajah Yun Changhai mendistorsi, matanya sangat gembira sehingga lapisan merah crimson yang menakutkan menutupinya. Tangan kanannya mencakar ke depan dan seluruh tubuhnya mati-matian berjuang, yang menyebabkan suara-suara terburu-buru di rantai. Reaksi berlebihan ini menyebabkan Yun Che tiba-tiba bertanya, "Kamu telah melihat benda ini sebelumnya?" Saat dia berbicara, dia buru-buru mengangkat pendentanya di depan mata Yun Changhai. Kemudian, dia membuka liontin itu, memperlihatkan cermin kecil yang sangat biasa di dalam liontin itu. Mata Yun Changhai sangat fokus pada cermin itu. Kedua bola mata itu bergetar, seolah-olah mereka akan jatuh dari rongga matanya. Setelah keheningan singkat, tubuhnya yang berjuang menjadi lebih parah, ketika dia dengan keras berteriak, "Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Kenapa harus bersamamu? Bicara! Kenapa denganmu? Berbicara!" Reaksi Yun Changhai sepenuhnya menunjukkan bahwa itu dia tahu benda apa yang ada di tangannya. Tidak hanya dia mengenalinya, sepertinya sangat penting baginya. Hatinya senang karena ini, dan dia mundur selangkah, menggantungnya di lehernya, dan menggunakan suara paling tenang yang bisa dikumandangkannya. "Ketika aku lahir, itu sudah bersamaku. Itu adalah satu-satunya hal yang orang tua kandung aku, yang belum pernah aku lihat, pergi untuk aku. Karena kamu mengenalinya, dapatkah kamu memberitahu aku apa sebenarnya itu? Siapa pemilik asli item ini? Dua yang mengenakannya pada aku, kemungkinan besar adalah orang tua kelahiranku." Udara langsung terkoagulasi. Keduanya sama-sama bersemangat, karena keduanya menatap yang lain dengan mata lebar. Yun Che merindukan jawabannya. Liontin ini adalah satu-satunya harapan untuk mengetahui masa lalunya, dan merupakan kunci untuk menemukan orang tuanya. Hari ini, ia akhirnya menemukan seseorang yang mengenalinya, dan di depannya, tatapan Yun Changhai berubah dari intens menjadi membosankan, semakin membosankan. "Ini, apa yang orang tuamu tinggalkan untukmu?" Dia menatap Yun Che dan bertanya dengan suara pelan, serak yang kesulitan berbicara. "Ya." Yun Che mengangguk, mengangkat liontin itu. Bernafas dalam-dalam, dia berkata, "Tidak lama setelah aku lahir, orang tua aku diburu, dan seorang teman dekat dari orang tua kandung aku, yang adalah ayah angkat aku, diam-diam menukar putranya dengan aku untuk melindungi hidup aku. Setelah orang tua aku pergi, tidak ada lagi pesan, dan satu-satunya yang mereka tinggalkan dengan aku adalah liontin ini. Sejak aku muda, aku memakainya bersama aku, karena itu adalah satu-satunya bukti bahwa itu aku harus menemukan orang tua aku. Karena kamu mengenalinya, maka, apa kamu tahu siapa yang meninggalkannya bersamaku? Siapa orang tua kandung aku?" Yun Che, yang sangat ingin tahu jawabannya, mengatakan sebanyak mungkin yang dia tahu. Matanya terbuka lebar penuh harap, menunggu berita yang dia inginkan dari mulut Yun Changhai. Saat dia menceritakan apa yang dia tahu, ekspresi di mata Yun Changhai bergetar semakin keras. Begitu banyak, semakin banyak air mata yang muncul. Tangan kanan diperpanjang Yun Changhai adalah kaku di udara dan ia spasmed untuk sementara tanpa meletakkan tangannya ke bawah. Atau mungkin, di bawah kegembiraan ekstrim, dia lupa cara mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia menatap Yun Che, tidak berkedip untuk sementara waktu. Setelah Yun Che selesai berbicara, bibirnya ternganga, tapi dia tidak membuat suara. Tidak lama kemudian suara gemetarnya berkata tak dapat dimengerti, "Anak, kamu, tahun ini, bagaimana, berapa usiamu?" 19. Jawab Yun Che. Dia baru saja merayakan ulang tahunnya kali ini bulan lalu. Dia diasingkan dari keluarganya pada usia 16 tahun, dan itu hampir 3 tahun sejak dia dipaksa pergi dari kakek dan bibi kecil. 19? 19? Yun Changhai bergumam, dan setiap kali, ekspresi di matanya menjadi semakin tidak pasti. Lengannya yang kaku di udara bergerak, dan jari-jarinya menjadi postur yang relatif lunak. "Kamu, kemarilah, tunjukkan tangan kirimu, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, dan tidak akan merebut barang-barangmu, tunjukkan tangan kirimu." Ekspresi Yun Changhai menjadi jauh aneh, mengejutkan Yun Che untuk sedikit. Tapi dari tatapan Yun Changhai, dia tidak bisa menemukan kedengkian atau kedinginan. Dia hanya ragu sejenak, lalu maju 2 langkah dan mengulurkan tangan kirinya. Yun Changhai mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Yun Che. Tiba-tiba, Yun Che merasakan sedikit aneh dan lembut kekuatan datang ke atas dari pergelangan tangannya, yang dengan cepat melilit seluruh lengan kirinya. Dia baru saja akan bertanya tentang hal itu, ketika dia tiba-tiba melihat jari kelingking kecil, pedang berwarna putih berbentuk menandai perlahan muncul di atas punggung tangan kirinya. "Apa ini?" Melihat jejak ini tiba-tiba muncul dari tubuhnya, Yun Che bertanya dengan takjub. Dan pada saat Yun Changhai melihat tanda itu, dia tiba-tiba menangis. Dia menatap Yun Che melalui mata berkabutnya yang penuh dengan air mata, itu adalah tatapan yang Yun Che tidak bisa mengerti. Suara, "Om," yang dia keluarkan dari bibirnya, adalah jenis nada tangis yang disebabkan oleh emosinya yang telah lepas kendali,
ini adalah milik keluarga Yun dari Profound Handel yang tak terbangunkan. Ini membuktikan bahwa itu kamu adalah keturunan dari keluarga Yunku, cucuku, cucu, Changhai. Beberapa kata terakhir menggelegar dan meledak di samping telinga Yun Che, dan menyebabkan hatinya terkejut. Apa yang kau katakan? Profound Handel yang sangat putih itu adalah bukti garis darah keluarga Yun. Hal yang kamu kenakan sejak kamu masih muda adalah harta keluarga Yun kita yang kita lindungi untuk keluarga Kaisar Iblis. Aku biasanya memakainya pada aku, dan itu tidak pernah meninggalkan tubuh aku. Ketika kami berangkat ke benua langit mendalam untuk menemukan Kaisar Iblis, aku percayakan kepada putra aku, dan putra aku mempercayakannya kepada kamu. Kamu adalah putra-putra aku. Aku adalah kakek biologis kamu. Mulut Yun Che terbuka, mata terbuka lebar, dan pesan dari langit ini membuatnya tercengang. Dia terhuyung dan mundur 2 langkah, lalu dengan gelisah menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menjadi kakekku, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu, tidak mungkin, dikatakan secara tidak sadar dalam kondisi kacau. Setelah dia tahu Xiao Lai bukan kakek biologisnya, kata-kata, relatif darah, menjadi gagasan yang jauh-jauh dan halus. Liontin yang selalu menggantung di lehernya menjadi satu-satunya penghubung antara dia dan kerabat darahnya. Dan sekarang, di bawah keadaan yang sepenuhnya tidak dijaga, Yun Changhai, yang membawanya ke jurang ini, yang hidup bersama dengannya selama lebih dari setahun, yang menjadi seseorang yang harus dia bunuh, tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa itu dia adalah keluarganya, dan bahkan biologisnya kakek. Otaknya secara tidak sadar tidak dapat menerima ini, menyebabkan dia jatuh ke dalam kondisi pikiran yang kacau, hampir sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk berpikir. Ya, di dunia ini tidak disangka dapat terjadi kebetulan seperti ini. Wajah Yun Changhai dipenuhi dengan air mata saat suaranya yang bersemangat menjadi benar-benar tidak jelas. Penandaan menangani kamu dan Liontin di tubuh kamu adalah bukti yang tak terbantahkan. Apakah kamu ingat hari aku membawamu ke sini? Junior dari wilayah pedang surgawi yang perkasa pernah berkata bahwa itu 20 tahun yang lalu, untuk menemukanku, anakku dan istrinya menyusup ke benua langit yang mendalam, dan akhirnya menemukan suatu tempat dekat dengan tempat ini. Setelah itu, mereka diburu dan dikejar oleh wilayah pedang surgawi yang perkasa, waktu, pengalaman, area, bertepatan sama sekali. Kamu adalah keturunan anak aku, dalam 2 hingga 3 tahun di benua langit yang mendalam. Tertinggal. Yun Che, jika kamu benar-benar tidak percaya, maka kita dapat menggunakan tes paternitas darah untuk membuktikan hubungan keluarga, itu adalah yang paling langsung, tidak mungkin untuk dipalsukan dan dipertanyakan. Cara pembuktian. Yun Changhai berkata dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, membalik tangan kanannya, dan tetes darah segar jatuh dari ujung jari telunjuknya. Tes paternitas darah adalah cara yang paling otoritatif untuk membuktikan hubungan keluarga. 2 tetes darah bercampur, dengan energi yang sangat mendasar. Jika itu adalah kerabat darah lineal, itu akan melebur bahkan lebih lengkap, dan jika itu bukan kerabat darah lineal, itu akan langsung terpisah, tidak terkecuali. Apa yang Ling Kun katakan hari itu jelas terdengar keras dan jelas oleh Yun Che. Memikirkan kembali pada saat ini, waktunya memang mengejutkan. Melihat darah Yun Changhai yang menetes dari ujung jarinya, Yun Che sangat gugup hingga hampir tercekik. Dia mengatupkan rahangnya dengan kuat, membiarkan pikirannya setenang mungkin. Dia tidak berbicara, melangkah maju dan mengulurkan jarinya, kekuatan yang dalam melonjak dan menembus ujung jarinya. Setetes darah perlahan teraglomerasi dan ditarik ke bawah, lalu menyentuh darah Yun Changhai. Yun Che berjongkok sambil menahan napas. Dia mengulurkan telapak tangannya ke 2 tetes darah yang menyentuh. Telapak tangannya bergerak sangat lambat, jarak yang seharusnya dilalui dalam sekejap, tapi dia merasa seolah-olah seluruh abad telah berlalu. Akhirnya, untaian energi yang paling mendasar dilepaskan dari telapak tangannya, membungkus ke bawah. 2 tetes darah bergetar pada saat yang sama, maka secara praktis, langsung, sepenuhnya bergabung. Otak Yun Che merasakan gelombang pusing. Tubuh Yun Changhai bergetar karena kesedihan dan kebahagiaan yang tak berkesudahan menyerbu di dalam hatinya, menyebabkan dia tidak tahu apakah harus menangis atau menikmati tawa. Dia melambaikan satu-satunya lengan bergeraknya, dan berteriak dengan suara serak yang bahkan dia tidak bisa mendengar dengan jelas, "Ah, cucu aku, kamu adalah cucu aku, cucu biologis aku, cucu biologis." 2 tetes darah yang benar-benar digabung sangat bermerek dalam mata dan jiwa Yun Che. Dia mengangkat kepalanya, memandang Yun Changhai, dan melamun dengan linglung. "Kamu benar-benar, kakekku, kakekku." Ya aku." Yun Changhai menjulurkan kepalanya ke arah langit, tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, dan melolong. "Langit tidak kasar bagi aku, tidak hanya membiarkan aku memiliki cucu, mereka mengirim dia ke sisiku, dan dia bahkan sangat luar biasa. Satu-satunya anak muda yang aku kagumi dalam hidupku, sebenarnya adalah cucu kandungku. Langit tidak kejam bagiku, langit benar-benar tidak baik bagiku."
Kamu benar-benar, kakekku. Bahkan dengan semua bukti yang tertata dengan jelas di hadapannya, tetes darah yang digabung, bukti yang tak terbantahkan, dia mengeluarkan suara bertanya. Bukan karena dia tidak percaya, tetapi pukulan dari kebenaran yang mengejutkan tersebut menyebabkan otaknya, yang dalam kekacauan, merasa sulit untuk menerima. Anakku, Yun Changhai berkata dengan wajah penuh air mata, aku benar-benar tidak berpikir bahwa itu aku benar-benar memiliki cucu sejak 19 tahun yang lalu. Kamu mewarisi garis keturunan keluarga Yun kami, namun menderita kesengsaraan yang menyedihkan. Sejak lahir, kamu terpisah dari orang tua kamu dan tidak melihatnya lagi sejak itu. Kakek tidak pernah memberi kamu sedikit perhatian, dan pada hari pertama aku bertemu kamu, aku hampir membunuh kamu. Aku benar-benar kakek yang paling tidak kompeten, paling memalukan di dunia ini. Surga melihat kemalangan ini dan telah memungkinkan kita untuk bersatu kembali sebagai kakek dan cucu dalam masa hidup ini. 100 tahun ini, aku terus-menerus memarahi surga, tetapi sekarang, dalam hidup aku tidak pernah bersyukur kepada dewa seperti aku hari ini. Kamu benar-benar, kakekku. Yun Che masih bergumam tanpa perasaan. Aku tahu aku tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi kakek kamu. Aku tidak pernah memberi kamu bahkan sedikit perawatan dan membawa kamu ke tempat bencana ini. Betapapun kau membenciku, salahkan aku, itu benar-benar pantas. Yun Changhai, Raja Iblis yang kuat ini yang mungkin mengejutkan realm iblis ilusi dan 4 lahan suci besar, sedang merobek dengan setiap kata pada saat ini. Mungkin semua air mata yang dibiarkannya selama beberapa ratus tahun ketika ditambahkan, tidak akan sebanyak hari ini. Yun Che berdiri sedikit, melihat pria tua yang compang-camping yang memiliki rambut putih kotor dan berantakan, dan wajah kurus basah penuh air mata. Hidungnya tiba-tiba dipenuhi dengan gelombang kesedihan dan kesedihan, keluarga. Di depan matanya adalah keluarganya, kakeknya, keluarga yang paling dicintai, anggota keluarga sejati pertamanya dalam 2 kehidupannya. Keakraban tiada tara dari kata yang telah dia katakan berkali-kali di dunia ini, sangat berombak ketika menangis pada saat ini, itu sulit, namun tanpa sadar meninggalkan mulutnya. Karena di mata Yun Changhai, dia melihat konten yang sama persis di mata kakek Xiao Lai. Jenis cinta dan kasih sayang yang mendalam dalam darah mereka yang tidak akan ragu untuk memberikan seluruh dunia mereka kepadanya. Seluruh tubuh Yun Changhai kaku, seluruh tubuhnya terasa seolah-olah mengambang di dalam awan. Dia dan Yun Che hidup bersama selama 16 bulan, cukup baginya untuk memiliki pemahaman paling mendasar tentang Yun Che. Bakat dan potensinya yang luar biasa tidak mungkin diperkirakan. Ketekunannya juga menyebabkan dia sangat terperanjat. Temperamennya arogan, dan kadang-kadang, menunjukkan ketidaksukaan. Martabat dan kehormatannya tidak diizinkan untuk disentuh. Yun Changhai sama sekali tidak memiliki harapan mewah bahwa itu dia akan disebut kakek dari orang seperti itu, karena Yun Changhai hanya merasa bersalah, dan berpikir bahwa itu dia terlalu banyak berhutang padanya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu dia akan memanggilnya seperti yang akan dilakukan oleh seorang kerabat darah dari jarak sedekat ini. Kebahagiaan dan kepuasan pada saat itu, memungkinkan dia untuk merasa bahwa itu bahkan jika dia segera mati sekarang, dia akan bersedia jutaan kali. Kamu bersedia mengenali aku. Kamu tidak menyalahkan aku. Tanya Yun Changhai dengan suara gemetar. Yun Che menggelengkan kepalanya dengan sangat lambat dan berkata, kamu adalah kakekku. Tanpa kamu, bagaimana aku akan berada di dunia ini? Kamu adalah kakekku, jadi bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Akhirnya, aku akhirnya menemukan keluargaku, kakek, tahun-tahun ini, kamu telah menderita. Yun Che berjalan ke depan setelah kata-kata itu mereda dan memeluk Yun Changhai dengan galak. Dia memeluk anggota keluarga pertama yang dia temukan, mereka tidak memiliki hubungan membina di antara mereka, dan bahkan telah melewati kebencian dan permusuhan, tetapi ini tidak penting lagi. Dia tidak akan kedinginan dan terlalu sombong untuk menolak cinta kekeluargaan ini. Dia tidak akan menyalahkan kakeknya karena tidak memenuhi 1 hari pun tanggung jawab kakek. Mereka adalah keluarga, mereka memiliki darah yang sama mengalir di dalam tubuh mereka. Fakta tunggal ini, sudah cukup. Anak baik, anakku yang baik. Dengan erat memeluk cucu yang dikirimkan langit kepadanya, suasana hati Yun Changhai akhirnya benar-benar runtuh. Tidak peduli dengan citranya, dia mulai menangis kerasi. Ayahmu bernama Yun King Hong. Meskipun aku sudah berumur beberapa ratus tahun, aku hanya memiliki 1 putra yang adalah ayahmu. Bakatnya tidak terlalu buruk, dan dia telah membangkitkan pegangan mendalam yang sama yang aku miliki. Ibumu bernama Mu Yurou dan juga berasal dari keluarga Guardian of the Demon Emperor, dan merupakan putri dari pemimpin keluargamu. Keluarga 12 Guardian ada untuk melindungi Kaisar Setan dan tidak ada kerenggangan di antara mereka. Hubungan antara keluarga Yun dan keluarga Mu selalu yang terbaik, dan ayah dan ibumu adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama. 100 tahun yang lalu, ketika aku meninggalkan realm iblis ilusi saja, mereka baru saja menikah. Ratusan tahun ini, mereka pasti sangat khawatir.
Alasan mereka akan menanggung risiko besar untuk datang ke benua langit yang mendalam mungkin karena mereka mendengar dari suatu tempat bahwa itu aku belum mati. Aku hanya tidak berpikir bahwa itu selama itu mereka berada di benua langit mendalam untuk mencariku. Mereka benar-benar akan memilikimu. Mungkin bahkan mereka tidak menyangka kamu. Kakek dan cucu berdiri saling berhadapan, dan setelah menenangkan diri, mereka saling bercerita tentang pengalaman dan kisah mereka masing-masing. Satu-satunya hal yang aku tidak tahu, adalah bagaimana mereka lakukan sekarang. Orang yang disebut Lin Kun mengatakan bahwa itu mereka melarikan diri dari langit benua mendalam, tetapi jangka waktu panjang dalam melarikan diri dengan luka berat hampir memadamkan kekuatan hidup mereka. Yun Changhai menghela nafas dalam-dalam dengan wajah penuh dengan kekhawatiran dan rasa kehilangan, juga kebencian yang tersembunyi. Yun Che tidak berbicara. Sampai sekarang, dia masih belum pulih dari kebenaran tentang kelahirannya. Dia sebenarnya bukan seseorang dari benua langit yang mendalam. Tanah airnya, sebenarnya adalah dunia lain tempat iblis menguasai dunia. Meskipun jiwanya cukup kuat, dalam waktu singkat sulit untuk sepenuhnya menerima kebenaran. Meskipun ayahmu tidak menemukanku, bukan hanya dia memilikimu di benua langit yang mendalam, dia benar-benar telah menjadi teman sejati. Itu bisa dikatakan sebagai pencapaian luar biasa. Untuk melindungi putra seorang teman, dia menukar putranya sendiri ke dalam situasi kematian yang tak terelakkan. Menuju orang yang membina Yun Che, Yun Changhai sangat bersyukur dan bertanya, ayah angkat dan ibu angkatmu, apakah mereka masih sehat? Yun Che menggelengkan kepalanya, menutup matanya dan berkata, ayah angkat Paman Xiao diburu dan ditanya tentang di mana orang tuaku berada di dekat orang misterius setelah beberapa waktu. Kemudian, dia dibunuh oleh orang misterius itu. Ibu angkat mati segera setelah karena kesedihan? Setelah nenek melahirkan bibi kecil, karena kehilangan putranya, dia jatuh sakit dan akhirnya mati. Aku masih belum jelas melihat seperti apa mereka. Kakeklah yang merawat aku dan melindungi aku ketika aku besar nanti. Dia memperlakukan aku seolah-olah aku adalah cucunya sendiri, karena aku menahan banyak keluhan dan mengejek dalam diam. Yun Changhai dengan kasar bergerak, dan kemudian berkata dengan suara berat, "CR, kita tidak pernah bisa melupakan kebaikan sebesar ini. Kakekmu Xiao Lai, kau harus memperlakukan dan menghormatinya seolah dia kakek kandungmu. Dan kau harus membalas dendam atas kebencian besar ini." Yun Che perlahan mengangguk dan diam-diam mengatupkan kedua tangan, berpikir kembali ke 3 tahun yang lalu ketika dia pergi, dan apa yang dia katakan di depan makam Xiao Ying. Dia berkata dalam hati, "Paman Xiao, akhirnya aku tahu siapa yang membunuhmu. Akan ada hari aku akan menawarkanmu darah mereka di depan makammu." Yun Che mengangkat tali di lehernya dan bertanya, "Kakek, apa sebenarnya benda ini?" "Ini disebut cermin samsara," jawab Yun Changhai. Nama ini menyebabkan hati Yun Che menjadi sangat terkejut. Itu sebenarnya adalah apa yang dikatakan Molly itu, salah satu dari 7 harta surgawi yang sangat besar, cermin samsara. Kemudian, 2 kehidupan senilai pengalaman luar biasa benar-benar karena itu. Jika itu benar-benar cermin samsara, maka itu cukup untuk sepenuhnya menjelaskan banyak pertanyaan dan keraguan Yun Che. Tetapi ekspresi Yun Changhai tenang ketika dia mengucapkan kata-kata, cermin samsara. Yun Che menekan emosinya dan bertanya dengan bertanya, "Lalu apa fungsinya?" "Aku tidak tahu." Yun Changhai menggelengkan kepalanya. "Aku hanya tahu namanya. Itu adalah harta keluarga Kaisar Setan yang mereka temukan sejak lama. Keluarga Iblis Kaisar mengatakan bahwa itu dalam legenda, itu benar-benar dapat mengubah keberuntungan dan bahkan nasib seseorang. Jika keluarga Kaisar Iblis satu hari menurun, itu bahkan bisa membantu keluarga bangkit sekali lagi. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana seharusnya digunakan, dan lebih lagi tidak tahu penggunaan sebenarnya dari item tersebut. Itu dipercayakan oleh keluarga Kaisar Iblis kepada keluarga Yun kami untuk dilindungi, dan di bawah perlindunganku selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah melihat reaksi atau kekuatan apapun darinya. Namun entah bagaimana harta karun ini ditemukan oleh 4 landasan suci agung. Mereka tampaknya menyebutnya, harta surgawi mendalam, dan berusaha untuk memilikinya. Itu adalah alasan dibalik kebencian antara Illusory Demon World dan Four Sacred Grounds. Yun Che meraih cermin samsara dan merasakan gelombang kelenturan. Dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan cermin samsara. Tetapi dari 2 kehidupannya, dia telah melepaskan kemampuan menentangnya, membawa dia kembali dari kematian 2 kali, dan mengubah hidupnya. Setelah diracun sampai mati oleh Xiao Yulong di benua langit mendalam, cermin samsara merilis kekuatannya untuk pertama kalinya, memungkinkan dia untuk bereinkarnasi ke benua awan biru, tetapi bereinkarnasi tanpa ingatannya. Setelah ia melompat ke kematiannya dari tebing di benua awan biru, cermin samsara merilis kekuatannya untuk kedua kalinya, memungkinkan dia untuk kembali ke benua langit mendalam, bangun dari mayat yang seharusnya mati, dan kali ini, dia dibawa kembali dengan semua ingatannya. Di benua langit mendalam, kematiannya diselingi, tetapi tidak ada tanda-tanda kesalahan. Adapun hidupnya di Azure Cloud Continent, ingatannya dicap ke dalam dirinya seperti mimpi.
Menurut deskripsi Yun Changhai, setelah keluarga Kaisar Iblis memperoleh cermin samsara, mereka tampaknya tidak pernah menggunakan kekuatannya. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkannya menggunakan kekuatannya? Mungkinkah itu kematian? Atau mungkin itu pada orang tertentu? Sebelum aku datang ke benua langit yang mendalam, aku mempercayakannya kepada ayahmu. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu ketika dia datang untuk mencari aku, dia benar-benar membawanya bersamanya. Mungkin dia pikir itu bisa digunakan sebagai pertukaran untuk hidup aku. Dia benar-benar meremehkan mereka yang disebut orang suci, dan betapa kejamnya mereka. Yun Changhai mengangkat kepalanya, tatapannya menjadi sangat tajam dan dingin. Dia menatap Yun Che dan mengatakan setiap kata dengan senonoh, "Cher, sebagai kakekmu, aku harus meyakinkanmu untuk melepaskan kebencian, melupakan semuanya dan menjalani kehidupan yang damai, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Keluarga Yun kami adalah keluarga kerajaan dari Illusory Demon World. Seorang anggota dengan nama Yun bisa menjadi lemah, tetapi tidak satupun dari kita yang pengecut. Aku ingin kamu ingat, siapa yang menyakiti orang tua asuh kamu yang menyelamatkan hidup kamu, yang membahayakan orang tua kandung kamu, membuat mereka mengalami pengalaman diburu, dan tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, yang membuat kakek kamu menderita. 100 tahun siksaan, dan yang memisahkan kamu dari orang tua kandung kamu tepat setelah kelahiran kamu, sampai pada titik di mana kamu bahkan belum bertemu dengan mereka sampai hari ini. Kamu harus dengan tegas mengukir kebencian ini ke dalam hati kamu. Kecuali kamu memusnahkan wilayah pedang perkasa surgawi, jangan pernah menghapusnya dari hatimu." Yun Che tidak berbicara dan perlahan mengangguk. Yun Che berdiri, meraih dan mengangkat Dragon Vault. Mengaktifkan Burning Heart, dia mengayunkan Phoenix Break Up di atas dengan seluruh kekuatannya. Api Phoenix mendesis saat mereka melayang ke atas, menyerang dengan kejam di atas. Setelah itu, dengan suara, ding, lembut, Phoenix Break terdispersi di udara, sementara di atas, lupakan setiap kerusakan yang muncul, bahkan tidak setitik pasir atau kotoran jatuh. Tidak ada gunanya. Yun Changhai menggelengkan kepalanya. Penindasan pedang hukuman surga, jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Bahkan jika kamu tumbuh 10 kali lebih kuat, itu akan tetap mustahil untuk menangani 1 inci kerusakan pada itu. Dia mengungkapkan senyum yang baik, dan melambai ke arah Yun Che. "Ayo, datanglah ke sisiku. Mari kita kakek dan cucu mengobrol dengan baik. Aku punya banyak hal yang ingin aku sampaikan kepada kamu." Setelah mengenali satu sama lain sebagai kerabat, atmosfer yang mereka bangun di antara mereka secara alami juga terbalik. Seiring dengan berlalunya waktu dan ketenangan di dalam hatinya, Yun Che menjadi lebih jelas dari identitas kakeknya dalam kesadarannya. Dia berdiri di depan Yun Changhai dan mendengarkan setiap kata-katanya. Yun Changhai terus-menerus menjelaskan kepada Yun Che, dan juga, dia ingin tahu apa yang Yun Che alami dalam beberapa tahun ini, dan kesejahteraannya. Yun Che mengatakan kepadanya masa kecilnya, menjelaskan tahun-tahun ejekan, cibiran dan rendahnya harga diri yang dia alami. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu dia sudah menikah. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu ketika dia berusia 16 tahun, dia bertemu dengan seorang tuan yang sangat kuat, dan takdirnya mulai berubah saat itu. Yun Changhai mendengarkan dengan penuh perhatian, takut bahwa itu dia mungkin akan kehilangan satu kata pun. Ekspresinya kadang-kadang mengungkapkan ekstasi, kadang-kadang, itu adalah kesedihan. Kadang-kadang, itu adalah kemarahan, dan kadang-kadang, itu dipenuhi dengan senyuman. Dalam suara Yun Che, dia tampaknya telah kehabisan setiap satu dari emosinya. Yun Changhai membawanya, dan bercakap-cakap selama 3 hari dan malam, berharap dia bisa memberitahu Yun Che apa yang dia ketahui. "Kakek, jangan khawatir. Tidak ada jalan kematian yang pasti di dunia ini, kita pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri dari sini." Yun Che melihat ke lubang hitam di atas, dan berkata dengan cemberut erat, "Ho, itu tentu saja." Yun Changhai dengan tenang tertawa. Dalam beberapa hari ini, di bawah sukacita ekstrim, ekspresinya telah memerah sedikit, dan arwahnya beberapa kali jauh lebih baik dari sebelumnya. Matanya terutama, tidak lagi sedingin air yang tergenang, sebaliknya, itu berubah sangat lembut. Dia meletakkan tangannya di dadanya, dan perlahan berkata, "Cher, aku punya sesuatu yang ingin aku berikan kepada kamu." Saat dia mengatakan itu, dia menerapkan kekuatan yang kuat dengan tangannya. Energinya yang sangat dalam melonjak, dan segera setelah itu, dia mengeluarkan erangan ditekan, dan rasa sakit melintas di wajahnya. Sekelompok cahaya putih, yang sebesar kepalan tangan, meludahkan keluar dari mulutnya, dan mendarat di tangan Yun Changhai. Masa cahaya putih ini adalah lapisan energi yang sangat melindungi, dan dengan aman menyelimuti benda di dalamnya. Yun Che mengambil beberapa langkah lebih dekat, ini masa cahaya pelindung sangat padat, dan memancarkan aura tingkat yang sangat tinggi yang Yun Che tidak dapat memahami. Jelas, ini adalah sesuatu yang telah disiapkan Yun Changhai sebelum dia ditindas. Dia bertanya, "Mungkinkah ini, hal yang kamu inginkan untukku berikan kepada Illusory Demon Realm sebelumnya?" Sebelumnya,
dia masih bertanya-tanya di mana hal yang ingin Yun Changhai percayakan kepadanya ditempatkan. Jadi itu benar-benar tertelan ke dalam perutnya setelah dia melindunginya dengan energinya yang mendalam. Benar. Yun Changhai menarik napas dalam-dalam. Ambillah ini, jangan mencoba untuk memeriksa apa yang ada di dalam. Jika suatu hari kamu mendapatkan kemampuan untuk menuju ke realm iblis ilusi, kemudian serahkan ke penguasa saat ini realm iblis ilusi, ke tangan iblis kecil setan. Kamu pasti harus menyerahkannya kepada dia secara pribadi, jangan biarkan orang lain menyentuhnya. Yun Che mengambil benda yang diselimuti oleh cahaya putih, langsung menyimpannya ke Sky Poison Pearl, dan kemudian, mengangguk hati-hati. Kakek, jangan khawatir. Sebelum bertemu dengan Little Demon Empress, bahkan jika aku mati, itu tidak akan mendarat di tangan siapapun. Baik, tentu saja, aku percaya pada kata-kata kamu. Yun Changhai tersenyum menghibur, dan kemudian sekali lagi, mengangkat tangan kanannya. Ayo, berikan aku tangan kirimu. Yun Che dengan patuh mengulurkan tangan kirinya. Kakek, kamu, kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Sayang sekali bahwa itu energi yang mendalam tidak dapat diteruskan, jika tidak, aku tidak akan ragu untuk mewariskan semua energi aku untuk kamu. Kekuatan aku saat ini ditekan oleh tingkat yang besar, satu-satunya hal yang dapat aku bantu, adalah untuk membangunkan penanganan mendalam kamu sebelum waktunya. Ketika kata-kata Yun Changhai jatuh, gelombang energi yang sangat dalam, seperti laut yang mengamuk, tiba-tiba memasuki lengan kiri, dan membawa rasa sakit yang sangat parah yang terasa seolah-olah seluruh tangannya akan meledak. Pada saat yang sama, tanda berbentuk pedang putih muncul kembali di punggung tangannya. Kakek, tepat ketika Yun Che hendak bertanya, mata Yun Changhai tiba-tiba tertutup rapat. Ekspresinya berat dan tegas. Dia langsung menutup mulutnya, dan tidak mengatakan sepatah kata lagi. Pada saat yang sama, dia menekan energinya sejauh mungkin, memungkinkan seluruh tubuhnya berada dalam keadaan yang sepenuhnya tak berdaya. Yun Changhai telah mengatakan ini. Profound Handle di keluarga Yun mereka, tentu saja akan terbangun ketika energi mendalam seseorang mencapai realm mendalam Sky. Saat ini, Yun Che hanya berada di tingkat ke-6 dari bumi realm mendalam. Dari kata-kata Yun Changhai, dia berencana untuk secara langsung membangkitkan Profound Handle Yun Che saat dia masih di bumi realm mendalam. Pegangan yang sangat dalam dari Yun Changhai dilepaskan, berubah menjadi sinar panjang cahaya cian yang mengalir, yang mengitari dan menari di sekitar lengan Yun Che. Rasa sakit di lengannya menjadi lebih berat, seolah-olah itu bisa pecah kapan saja. Yun Che sedikit mengertakkan giginya, dan tidak mengerang sedikit pun. Melihat Yun Changhai, giginya bahkan lebih kencang dari Yun Che, dahinya sudah penuh dengan keringat hangat, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia menghabiskan energinya yang dalam tanpa syarat, dan menahan rasa sakit yang bahkan jauh lebih besar dari Yun Che. Apa yang Yun Che tidak tahu adalah bahwa itu membangkitkan Profound Handle seseorang prematur adalah tugas yang sangat sulit. Dengan kekuatan Yun Changhai saat ini, ia hanya bisa melakukannya. Dan hampir semua kekuatannya di tubuhnya akan digunakan sebagai konsekuensinya. Lingkaran dari pegangan yang mendalam Chani menjadi lebih cepat, dan rasa ekspansi di tangan kiri Yun Che mulai menjadi lebih parah, seolah-olah itu bisa meledak di detik berikutnya. Pada saat ini, menemani geraman Yun Changhai, lengan di tangan kiri Yun Che tiba-tiba meledak, mengungkapkan seluruh lengan kirinya. Di lengannya, cahaya merah-merah yang panjangnya sekitar 15 cm jelas bersinar. Saat cahaya merah-merah ini muncul, pikiran Yun Che dan urat nadinya bergetar hebat, seolah-olah dia merasakan bahwa itu ada sesuatu yang telah ditambahkan di lengannya. Sesuatu yang, meski tidak dikenalnya, terhubung erat dengan pembuluh darahnya dan pembuluh darahnya yang dalam. Garis darah keluarga Yun yang dibawanya, pegangan mendalam yang menjadi miliknya, dibangunkan secara prematur pada saat ini. Ori! Yun Changhai mengerang lega, dan melepaskan cengkeramannya dari lengan Yun Che, seluruh tubuhnya gemetar karena kelelahan ekstrim. Sementara pada saat ini, rasa ketidakbiasaan di lengan Yun Che benar-benar menghilang, dan dia buru-buru melangkah maju untuk mendukung Yun Changhai. Kakek, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Yun Changhai melambaikan tangannya, dan terengah-engah. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah lengan Yun Che. Ketika dia melihat tanda pegangan merah crimson itu, dia tercengang. Bagaimana mungkin, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, di antara 7 warna pegangan yang mendalam, merah adalah yang terlemah. Dalam keluarga Yun, 9 dari 10 penanganan mendalam berada di kisaran merah, oranye, dan kuning, 3 warna ini. Dan, di dalam mereka, 9 dari 10 lainnya berwarna oranye dan kuning, pegangan merah yang dalam hanya membuat 10% sangat kecil dari mereka, dan kemungkinan itu muncul hampir sama dengan pegangan yang sangat hijau. Karena pegangan merah yang besar adalah rasa malu murid Yun, praktisi yang membangunkan pegangan merah yang dalam, langsung dianggap sebagai sampah. Mereka hanya bisa berakhir sebagai pelayan atau tukang untuk keluarga Yun. Lupakan tentang dalam keluarga Yun, bahkan jika mereka harus pergi keluar,
mereka masih akan dipandang rendah oleh orang lain. Yun Changhai, sebagai master dari keluarga Yun, ia dan putranya Yun Qinghong keduanya membangkitkan pegangan besar Qian yang luar biasa. Dan di mata Yun Changhai, dengan bakat Yun Che, dia yang telah mewarisi darah mereka, Yun Changhai dengan teguh percaya bahwa itu Profound Handle setidaknya akan menjadi Qian juga, atau bahkan mungkin biru. Dan tidak peduli seberapa buruknya itu, seharusnya masih hijau, namun, dia pasti tidak mengharapkan itu. Apa yang dia bangun sebenarnya adalah pegangan yang sangat merah yang terlihat sebagai penghinaan oleh keluarga Yun. Kejutan dan kekecewaan di wajah Yun Changhai jelas tertangkap oleh Yun Che. Dia melirik tanda merah di lengan kirinya, dan dengan lembut berkata, "Handle yang sangat merah, harus menjadi Profound Handle yang paling lemah. Benar, aku minta maaf, kakek, aku mengecewakanmu." Tidak tumbuh dalam keluarga Yun, dia tidak sepenuhnya yakin apa yang dimaksud dengan mendalam menangani untuk murid Yun, jadi, bahkan itu adalah pegangan yang sangat lemah merah, dia tidak terlalu kecewa. Setelah semua, dengan tambahan pegangan merah yang mendalam, baginya, itu hanya akan meningkatkan kekuatannya, dan tidak benar-benar kehilangan. Dia bisa lebih atau kurang memahami perasaan Yun Changhai. Dia pernah mengatakan itu, Profound Handle adalah kemuliaan terbesar keluarga Yun, dan ketika dia berjuang dengan segenap kekuatannya untuk terbangun secara prematur pegangan mendalam Yun Che, tentu saja, dia membawa besar harapan. Tanda merah itu, tidak diragukan lagi telah mengubah semua harapan tinggi menjadi kekecewaan. Itu, tidak apa-apa, namun, Yun Changhai menggelengkan kepalanya, dan kemudian, tersenyum santai. Ini cukup baik untuk berhasil menyadarkan Profound Handle kamu, jadi bagaimana jika itu adalah pegangan yang sangat merah? Cucu aku memiliki bakat yang sangat hebat, dan bahkan telah mewarisi darah makhluk Divini Phoenix. Lupakan tentang itu hanya pegangan merah yang besar, bahkan jika kamu tidak memiliki Profound Handle sama sekali, kamu pasti masih tidak akan lebih buruk daripada orang lain. Kekecewaan Yun Changhai hanya bertahan sesaat sebelum itu benar-benar menghilang. Kata-katanya bergema, dan berasal dari lubuk hatinya. Itu pasti tidak memaksa sedikit pun, sebaliknya, ia menjadi orang yang menghibur Yun Che. Yun Che merasa hatinya hangat, dan mengangguk kuat. "Kakek, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan lebih lemah daripada orang lain, dan jika aku harus kembali ke keluarga di masa depan, aku pasti akan unggul atas semua orang yang berasal dari generasi yang sama juga. Aku pasti tidak akan membuat reputasi kakek menjadi malu." "Bagus, aku percaya cucuku yang baik." Yun Changhai menepuk bahu Yun Che, wajahnya menunjukkan senyum senang. "Tapi, alasan mengapa kamu memiliki handle yang sangat merah, jelas bukan karena kurangnya bakatmu. Kekuatan Profound Handle, setengahnya berasal dari pembuluh darah seseorang, sementara separuh lainnya berasal dari vena yang sangat dalam. Sebelumnya, kamu telah mengatakan itu, tidak lama setelah kamu lahir, urat nadi kamu telah pincang, dan tuan misterius kamu hanya membaharui urat nadi kamu yang dalam ketika kamu berusia 16 tahun. Vena yang lahir baru lahir, bagaimanapun juga, bukan kamu vena mendalam bawaan, yang berarti, itu pada dasarnya tidak dapat menelurkan pegangan mendalam yang kuat, dan mungkin ada kemungkinan pegangan besar kamu bahkan tidak bisa bertelur. Kalau tidak, dengan bakatmu, Yun bagaimana bisa itu menjadi pegangan yang sangat merah? Tapi, itu tidak masalah. Ketika aku masih hidup, untuk bersatu kembali dengan cucu aku, dan bahkan hidup bersama begitu lama, aku sudah sangat bersyukur kepada surga. Apa yang harus tidak puas tentang? Haha. Yun Changhai tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan kelelahan, namun, itu dipenuhi dengan kepuasan yang tak tertandingi juga. "Ayo, coba lepaskan Profound Handle kamu. Ketika handle kamu yang luar biasa terbangun, kamu akan secara alami memahami bagaimana itu akan digunakan." Yun Changhai berkata sambil tertawa. Yun Che mengangguk. Memang, saat Profound Handle-nya terbangun, koneksi roh lain muncul di dalam jiwanya, dan koneksi roh dari penanganan mendalam membawa kekuatan yang sama sekali tidak terasa asing. Bahkan, itu seperti organ baru di dalam tubuhnya. Ketika dia menginginkannya bergerak, lampu merah di atas lengan kirinya melintas. Setelah itu, cahaya crimson tanpa suara terbang keluar dan melayang di samping tubuhnya. Mengikuti kehendaknya, itu berubah menjadi bentuk sesar naga. Selain perbedaan warna, penampilan luarnya persis sama dengan yang dimiliki Dragon Vault. Melihat pegangan mendalam di samping tubuhnya, meskipun kekuatannya jauh dari milik kakek, perasaan gembira yang tak terlukiskan muncul di hati Yun Che. Melihat ekspresinya, Yun Changhai tersenyum puas, "Percayalah pada perasaan kamu. Bukan hanya karena kekuatan kamu, itu adalah bagian dari tubuh dan jiwa kamu. Meskipun ini adalah kelas terendah di antara handle yang luar biasa, warna merah memiliki manfaat tersendiri. Demikian pula, kekuatan Profound Handle muncul dari pemilik tubuh pegangan mendalam, sehingga ketika dilepaskan, itu juga akan mempercepat laju konsumsi energi yang mendalam serta energi mental. Semakin kuat pegangan mendalam, semakin besar tingkat konsumsi. Dengan demikian, pegangan merah yang besar memiliki tingkat konsumsi terkecil.
Kata-kata Yun Changhai secara alami hanyalah kata-kata penghiburan. Sebagai level terendah dari Profound Handle, ini yang disebut keuntungan dari pegangan yang mendalam merah hanya bisa dianggap sangat menggelikan. Pegangan besar merah mulai berubah menjadi berbagai bentuk di bawah kehendak Yun Che. Kadang-kadang, itu adalah pedang, kadang-kadang, itu adalah tombak, kadang-kadang, itu adalah damas panjang. Terkadang, itu adalah daun, bentuk tetesan air, dan bahkan siluet seorang pria. Yun Changhai melanjutkan, Profound Handle tidak hanya jenis kekuatan khusus. Itu juga bisa menjadi bentuk jiwa murni, dan menyerang jiwa lawan atau melakukan serangan mental. Serangan mental? Yun Che tercengang. Setelah itu, dia memusatkan tekadnya dengan cepat, hampir seketika, Profound Handle-nya dengan cepat berubah sampai benar-benar tanpa jejak dan tanpa bentuk, menjadi bentuk jiwa yang murni. Sekali lagi, kekuatan dan mistisitas dari pegangan mendalam melampaui harapan Yun Che. Selanjutnya, hatinya bergetar, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Menyaksikan kegembiraan yang tak henti-hentinya di wajah Yun Che saat dia menggerakkan handle besar yang baru terbangun, Yun Changhai mengangguk terus-menerus, dan berpikir kembali ke masa mudanya, ketika dia baru saja membangun Profound Handle-nya. "Share, kemarilah." Yun Che menarik handle-nya, dan berjalan ke depan Yun Changhai. "Saat itu, ketika aku meninggalkan realm iblis ilusi untuk mencari Kaisar Iblis, aku telah secara tentatif meninggalkan beban berat keluarga kepada ayahmu, tetapi aku tidak memberitahunya sebuah rahasia besar. Hanya garis darah iblis Kaisar dan keluarga Yun aku tahu rahasia ini. Juga, rahasia ini diwariskan secara lisan oleh Demon Emperor atau Master dari keluarga Yun, benar-benar tidak ada yang tahu tentang hal itu. Jika iblis Kaisar benar-benar mati, maka satu-satunya orang di dunia yang tahu rahasia ini adalah aku. Karena aku terjebak di sini, aku tidak akan pernah bisa melihat cahaya hari lagi. Hanya kamu yang akan berhasil. Chair, gerakan telinga kamu lebih dekat dengan aku. Hanya pasangan kakek cucu di sini, dan itu tidak mungkin bagi orang lain untuk mendengar mereka berbicara. Tapi Yun Changhai tetap sangat berhati-hati, jadi jelas betapa pentingnya rahasia ini. Yun Che tidak mengatakan apa-apa lagi, memenuhi permintaan Yun Changhai dan mendekat. Kemudian, Yun Changhai, menggunakan suara yang sangat lembut, mengatakan sesuatu ke telinganya. "Ah, apakah ini nyata?" Setelah mendengar kata-kata Yun Changhai, Yun Che mengungkapkan ekspresi yang sangat kaget. "Masalah ini menyangkut masa depan seluruh realm iblis ilusi. Kamu harus menyimpan ini di hati kamu, dan menginformasikan Little Demon Empress, yang saat ini mendominasi realm iblis ilusi, dan kamu pasti tidak boleh membiarkan orang lain mengetahuinya." Yun Che mengangguk, "Aku akan mengingat semua kata-kata kakek di hati aku. Kakek, kamu tidak harus terlalu pesimis, kami pasti akan dapat menemukan cara untuk keluar dari sini. Aku akan melindungi dengan hati-hati kakek rahasia ini telah mengatakan kepada aku, tetapi untuk masalah menginformasikan Little Demon Empress tentang hal itu tidak harus menjadi aku, sebaiknya jika kakek melakukannya secara pribadi." Yun Changhai mulai tertawa dengan rasa syukur, "Aku sangat senang mendengar kamu mengucapkan kata-kata ini. Keluarga Yun aku berhutang kepada kamu selama 19 tahun, dan kakek adalah salah satu yang menjebak kamu di sini, namun kamu bahkan tidak menunjukkan sedikitpun keluhan. Tidak hanya kamu bersedia mengenali aku sebagai kakek kamu bahkan mencari aku. Untuk memiliki cucu seperti itu, keluarga Yun aku benar-benar beruntung, dan itu juga merupakan kompensasi terbesar yang aku, Yun Changhai, telah terima dari surga di 100 tahun kemuraman ini. Aku juga percaya bahwa itu jika kamu pernah bertemu dengan orang tua kandung kamu pasti tidak akan menyalahkan mereka karena tidak melindungi kamu dengan baik saat itu. Meskipun tubuhmu membawa niat membunuh yang kental, sifat bawaanmu masih sangat baik. Sepertinya kakek Xiao yang membesarkanmu pastilah orang yang baik hati." Yun Che mengangguk ringan, dia adalah kakek yang sangat mulia. Yun Changhai melihat ke atas, dan berkata dengan sedih, "Aku benar-benar ingin berterima kasih padanya secara pribadi. Dalam ratusan tahun aku hidup, aku belum pernah bersyukur kepada seseorang sebelumnya. Chair, ingat kata-kata aku dari sebelumnya. Suatu hari, kamu harus memberinya hormat berbakti seolah-olah dia adalah kakek biologis kamu untuk membalas kebaikan dan rahmatnya dalam membesarkan kamu." Yun Che mengangguk berulang kali. "Baiklah, aku lelah, dan aku perlu istirahat sebentar. Pergi keluar penghalang dan hati-hati mempelajari handle mendalam kamu yang baru terbangun. Hanya mempelajarinya secara dekat akan memungkinkan kamu untuk secara bertahap menemukan kehalusannya yang tak terbatas." Yun Changhai berkata sambil menutup matanya. "Ya, kakek." Yun Che mengangguk, dan berjalan di luar penghalang. Untuk membangkitkan handle-nya, sepertinya Yun Changhai telah mengkonsumsi energi yang sangat besar. Sebelumnya, ketika dia berbicara, dia terengah-engah sepanjang waktu. Setelah berjalan di luar penghalang, Yun Che duduk. Dia memejamkan mata, namun tidak memikirkan pegangan mendalam, melainkan, dia berpikir keras tentang bagaimana meninggalkan tempat ini.
Yun Changhai telah terikat pada pedang hukuman surga dengan apa yang dikenal sebagai rantai meteorit. Sekali, Yun Che telah mencoba menyerang rantai meteorit dengan sesar naga, tetapi itu tidak dapat menyebabkan bahkan sedikit pun kerusakan, apalagi memutuskannya. Molly sudah memberitahunya sebelumnya bahwa itu kekuatan penekan pedang hukuman surga terkait dengan hati dan jiwa Yun Changhai. Selama Yun Changhai tidak mati, kekuatan penindas ini akan selalu ada. Sebaliknya, jika dia mati, kekuatan penindas akan hilang. Ini juga alasan dia begitu bertekad untuk membunuh Yun Changhai sebelumnya. Sekarang dia tahu Yun Changhai adalah kakeknya, dia jelas tidak bisa bergerak melawannya lagi. Dalam hal ini, jika dia ingin pergi sendiri, Yun Che membuka matanya dengan paksa, dan otaknya merasa seolah-olah telah tertusuk oleh arus listrik. Tidak mungkin Yun Changhai memiliki metode untuk meninggalkan tempat ini, jika tidak, dia tidak akan terperangkap di sini selama 100 tahun. Selain membunuh Yun Changhai, dia tidak punya cara lain untuk pergi. Namun, fakta bahwa itu tidak dapat menyerang Yun Changhai tidak berarti bahwa itu Yun Changhai tidak akan bunuh diri untuk membebaskannya. Formasi penekanan jiwa surga mungkin tidak efektif terhadap diri sendiri. Lalu mengapa Yun Changhai masih menginginkan dia untuk mempelajari pegangan mendalam di luar penghalang? Dan kata-katanya dari sebelumnya, memberitahunya tentang rahasia besar itu. Kakek! Yun Che merong. Dia melompat tiba-tiba, dan menyerang ke dalam penghalang. Saat itu kakinya memasuki penghalang, dia membeku di tempat. Kepala Yun Changhai terjuntai di depan dadanya. Bahkan di bawah jeritan ketakutannya, dia tidak sedikit pun responsif, dan Yun Che tidak bisa lagi merasakan sedikit pun kehidupan dari keberadaannya. Kakek, pikiran mimpi buruk yang tiba-tiba muncul di benaknya tiba-tiba semakin mendekati kenyataan. Seluruh tubuh Yun Che bergetar, dan menyerang ke depan seolah-olah dia marah, menerkam di depan tubuh Yun Changhai. Namun apa yang ditanggapi bukanlah suara Yun Changhai, tetapi suara Chinese meteorit jatuh. Chinese meteorit yang melilit tubuh Yun Changhai tiba-tiba mengendur sepenuhnya, dan jatuh ke tanah tanpa daya. Ini karena kunci untuk rantai meteorit juga terhubung dengan hati dan jiwa orang yang terikat. Ketika orang yang terikat mati, Chinese meteorit akan secara otomatis melonggarkan. Aura pedang surga yang mengesankan juga menghilang tanpa jejak pada saat ini. Tidak satu pun dari kekuatan supresi yang berat dan tak terbatas itu tetap, dan itu setenang pedang mati. Tubuh Yun Changhai, yang telah dibelenggu di sana selama 1 abad penuh, akhirnya memperoleh kebebasannya saat ini, jatuh perlahan ke pelukan Yun Che. Yun Che memegang tubuh kakeknya dan perlahan berlutut ke tanah. Dia melihat ke depan tanpa ekspresi, tanpa suara, tanpa gerakan apapun, bahkan tanpa air mata, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya seketika itu juga. Dia memutuskan pembuluh darahnya sendiri. Baginya untuk membuat pilihan ini, aku tidak terkejut sama sekali, kata Jasmine ringan. Yun Changhai telah mati, dan seperti yang dikatakan Molly, dia telah mati dengan memutus urat nadinya sendiri. Dia mati dengan sangat tenang, dan ekspresinya tenang. Senyum kecil masih tergantung di sudut-sudut wajahnya, dan itu adalah semacam senyuman yang puas dan puas. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa menghibur Yun Che, di balik ekspresinya yang tersenyum diam-diam mengungkapkan perasaan enggan dan khawatir. Pada saat ini, kata-kata terakhir Yun Changhai terdengar di samping telinga Yun Che. Sebelum dia mati, dia telah meninggalkan beberapa kata yang tersisa dari jiwanya. CR, dalam periode waktu ini, kakek dapat melihat bahwa itu di dalam hatimu ada banyak orang, banyak masalah, dan kau ingin meninggalkan tempat ini sepanjang waktu. Ini kakek yang telah mengecewakanmu, dan ini juga yang terakhir hal yang dapat dilakukan kakek untuk kamu. Jangan merasa sedih, meskipun kakek telah mati, kepada kakek, ini melegakan yang aku rindukan untuk siang dan malam. Untuk bertemu dengan kamu, dan mempercayakan sesuatu yang tidak mampu aku berikan kepada kamu, kakek tidak lagi memiliki penyesalan dan kekhawatiran. Aku bisa tenang dan pergi menemani Kaisar Setan dengan tenang. Selain itu, masih ada kamu sebagai kelanjutan dari kehidupan dan garis darah kakekmu. CR, anakku yang baik, kakek belum merawatmu dengan baik di kehidupan ini. Di dunia lain, kakek akan berdoa untukmu dengan seluruh waktu dan energinya. Benua langit mendalam adalah rumah kamu, tetapi realm iblis ilusi adalah tanah air kamu yang sebenarnya. Kakek berharap bahwa itu suatu hari, kamu dapat kembali ke realm iblis ilusi, dan kembali ke keluarga Yun kami, dan biarkan orang tua kamu tahu bahwa itu kamu masih hidup di dunia ini dengan aman dan sehat. Jangan salahkan orang tua kamu, mereka pasti sudah merobek hati mereka dan merobek paru-paru mereka mengkhawatirkanmu, merindukanmu selama 19 tahun ini. Keinginan terakhir kakek bukanlah pembalasan, atau ras demon emperor, tapi keinginan untuk melihat kalian semua, bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Kata-kata terakhir Yun Changhai memudar, dan 2 coretan air mata akhirnya bergulir ke wajah Yun Che. Di atas kepalanya, gumpalan pasir mulai bergemuruh dan jatuh, yang menandakan bahwa itu kekuatan supresi pedang hukuman surga telah hilang sama sekali. Tapi Yun Che tidak bergerak cukup lama, memeluk tubuh Yun Changhai, merangkul kerabatnya yang hilang setelah dia baru saja bertemu.
Seluruh orangnya sepertinya telah menjadi patung yang menyedihkan. Pada saat yang sama, Heavenly Sword Villa, Ling Jie, yang baru saja menyelesaikan pelatihan, berjalan kembali ke halamannya dengan tubuh penuh panas. Tepat ketika dia akan memasuki kamarnya, seorang murid surgawi pedang yang mengenakan pakaian yang dihiasi dengan pedang, bergegas terburu-buru, Tuan Muda Villa kedua. Saudara senior Yun Peng, apa masalahnya ini mendesak? Ling Jie memalingkan wajahnya, dan menghela nafas. Tuan Muda Villa kedua, selamat atas menerobos ke tingkat ke-10 roh real mendalam. Ling Jie telah mengguncang seluruh Heavenly Sword Villa kemarin ketika dia menerobos, karena, ketika Ling Yun berusia 17 tahun, dia hanya berada di level ke-9 dari Spirit Mendalam Realm. Kali ini, terobosan Ling Jie menandakan bahwa itu bakat bawaannya benar-benar melampaui milik Ling Yun. Dia mengambil undangan yang dihias dengan garis-garis api dari dadanya, ini adalah undangan yang dikeluarkan oleh pembakaran surga klan. Dalam 4 hari, Tuan Klan Surga Pembakaran Muda akan pergi ke kota Imperial Angin Biru untuk mengawal Putri Chang Yu untuk menikah. Dalam 7 hari, mereka akan menyelesaikan pernikahan di Hall Api Matahari Burning Surga Klan. Secara kebetulan, Villa Master memiliki sesuatu untuk dilakukan 7 hari dari sekarang, dan meminta Tuan Villa kedua muda untuk mewakilinya di sana. Dia mengatakan sudah 2 tahun sejak Tuan Muda kedua Master meninggalkan Villa Pedang Surgawi, dan bahwa itu kamu harus mengambil keuntungan dari fakta bahwa itu kamu baru saja keluar untuk bepergian keluar sebentar. Fan Juecheng dan Putri SIS, Ling Jie bergetar, dan merebut undangan dari tangan murid dengan suara, "Wus." Dia menyapunya setelah membukanya, dan alisnya tenggelam. Bagaimana bisa seperti ini? Ini tidak benar. Ini pasti bukan niat nyata Putri SIS. Putri SIS adalah milik bos. Dia melihat undangan berkali-kali. Akhirnya, matanya berhenti sejenak di tanggal. Dia mengerutkan alisnya, sepertinya telah mengambil keputusan. Dia meletakkan undangan itu, dan berkata dengan ekspresi yang tulus, "Saudara senior Yun Peng, beritahu ayah bahwa itu 7 hari dari sekarang, aku akan pergi ke klan surga pembakaran sebagai penggantinya." Di ruang bawah tanah kehitaman, Yun Chei berlutut selama 3 hari dan 3 malam. Bagi Yun Changhai, kematian memang merupakan bentuk bantuan. Dalam 100 tahun terakhir ini, dia sudah lama ingin mati berkali-kali, namun tidak dapat mati karena tubuhnya membawa benda penting dari realm iblis ilusi dan rahasia yang sangat besar. Sekarang, ia telah mempercayakan segalanya pada Yun Chei, dan akhirnya tiba waktunya untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, bantuannya sendiri bisa berdagang untuk kebebasan Yun Chei. Selain itu, ini tidak hanya membiarkan Yun Chei mendapatkan kebebasannya, tetapi juga cara terbaik untuk menjamin keselamatannya. Pedang hukuman surga dan rantai meteorit keduanya mengandung jejak jiwa yang ditetapkan oleh wilayah pedang perkasa surgawi, jadi jika Yun Chei dengan paksa melarikan diri dari kekuatan penindasan dari hukuman pedang surga, wilayah pedang perkasa surgawi pasti akan menemukan dia dan menyelidiki bagaimana dia keluar kekuatan supresi pedang hukuman surga. Jika dia melarikan diri dengan Yun Changhai, maka konsekuensinya akan lebih tak terbayangkan. Dengan kekuatan Yun Chei saat ini, dia bahkan tidak bisa dianggap semut di hadapan wilayah pedang perkasa surgawi. Hanya Yun Changhai yang melakukan bunuh diri, memungkinkan pedang hukuman surga dan rantai meteorit menarik kembali kekuatan mereka setelah tidak memiliki tujuan lagi, adalah metode terbaik untuk memungkinkan Yun Chei melarikan diri dengan selamat. Yun Chei mengerti semua ini, tapi ini terlalu kejam. Karena Yun Changhai adalah kerabatnya yang berhubungan dengan darah pertama yang dia temukan di kedua dunia, dia belum benar-benar merasakan kehangatan dan hubungan darah yang hanya dimiliki oleh keluarga sedarah. Tapi sekarang, dia tepat di depannya, selamanya pergi dari dunia ini. Yun Chei, yang awalnya ingin meninggalkan tempat ini, memilih untuk tidak segera pergi setelah mendapatkan kebebasannya. Sebaliknya, dia berlutut di depan tubuh Yun Changhai selama 3 hari penuh, untuk berjaga-jaga di sampingnya selama 3 hari, dan juga menggunakan waktu 3 hari untuk menenangkan hatinya dari semua riak dan kesedihannya. Pada saat yang sama, sebuah nama telah terukir kuat di dalam kesadarannya selama 3 hari ini. Daerah Pedang Surgawi Perkasa. 3 hari berlalu, dan Yun Chei akhirnya pindah. Dia membuka matanya, dan bangkit dengan sangat lambat. Dia dengan hati-hati menggeser tubuh Yun Changhai ke Sky Poison Pearl, dan berkata dengan lembut dengan suara rendah, "Kakek, kamu telah menderita selama 1 abad kesukaran, kamu pasti ingin kembali ke tanah air kamu. Tunggu sampai hari aku memiliki kemampuan untuk berangkat ke realm iblis ilusi, aku akan membawamu kembali ke klan yang telah kamu lewatkan dan khawatirkan selama ini. Aku akan membiarkanmu tidur nyenyak di tanah-tanah airmu. Tunggu ketika aku punya anak, aku akan membawa istri dan anak-anakku, dan mengunjungimu setiap tahun. Aku tidak akan membiarkanmu kesepian." Di tengah kata-katanya yang rendah, Yun Chei juga berdiri tegak dan menatap langit. Wilayah pedang surgawi perkasa, terlepas dari apakah kamu jahat atau tidak, benar atau salah,
saleh atau ganas, hanya karena kamu memburu kakek aku sampai mati dan membunuh Paman Xiao yang menyelamatkanku, hari aku memiliki kemampuan yang cukup, aku pasti akan memaksamu untuk membayar harga terberat untuk menawarkan pengorbanan pada roh kakekku dan Paman Xiao di surga. Temperamen Yun Che jauh lebih kuat daripada temperamen orang biasa. Setelah 3 hari berkabung tanpa henti dan mengikuti penempatan Yun Changhai ke Sky Poison Pearl, ekspresi di matanya menjadi bidang es. Hatinya juga kosong dan waspada. Dia mengangkat kepalanya untuk mencari, menarik napas kecil udara, dan melompat. Bang! Dengan suara gemetar, Yun Che langsung meniup tanah di atas, yang tidak lagi memiliki kekuatan supresif. Sword Management Teras, seperempat sebelum jam 5 pagi. Pada kilau cahaya pertama di pagi hari, Ling Jie tiba di Sword Management Teras untuk latihan paginya seperti biasa. Tapi beberapa hari terakhir ini, dia selalu berlatih tanpa sadar karena kepalanya dipenuhi dengan pikiran tentang pernikahan Fen Juecheng dan Putri Chang Yu. Celestial yang sword terbang keluar dari tangannya, menyebabkan gelombang cahaya beriak seperti ombak sebelum terbang kembali ke tangannya. Dan saat ini, gemuruh yang tidak biasa tiba-tiba menyebar dari bawah ke bawah. Suara yang tidak biasa ini menyebabkan dia menghentikan tindakannya sejenak. Tepat ketika dia hendak berkonsentrasi dan mendengarkan dengan penuh perhatian pada suara, permukaan di depan pedang hukuman surga tiba-tiba pecah, dan siluet hitam terbang keluar dari dalam. Ling Jie dikejutkan oleh perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini, dan mundur dengan panik sambil berteriak tanpa sadar. Siluet manusia itu terbang ke atas selama beberapa puluh kaki sebelum jatuh dengan cepat dan mendarat dengan berat di depan Ling Jie. Di bawah tekanan besar yang dibawa oleh Dragon Vault, area luas tanah di bawahnya hancur. Ling Jie mundur selangkah lagi, dan tanpa sadar memegang Celestial yang Sword secara horizontal di depan tubuhnya. Setelah berteriak satu kata, matanya tiba-tiba menatap lebar, dan memberikan teriakan kaget lain tanpa sadar, Bos. Penampilan Ling Jie hanya tampak seperti seseorang yang telah melihat hantu di siang bolong. Seseorang yang diduga mati selama setahun tiba-tiba muncul di depannya dari bawah tanah. Jika itu bukan hantu, apa itu? Dalam sekejap itu, Ling Jie benar-benar percaya dia telah menemukan zombie dari mitos. Little Jie? Yun Che menatapnya dengan takjub. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa itu orang pertama yang dia lihat setelah keluar adalah Ling Jie. Setelah 16 bulan tidak ada kontak, Ling Jie sudah tumbuh banyak, dan meskipun ekspresinya masih mengandung petunjuk dari sifat kekanak-kanakannya, pada sebagian besar, itu setajam ujung pedang. Setelah mendengar suaranya dan merasakan aura kekuatan yang dipancarkan darinya, Ling Jie, seolah dia terbangun dari mimpi, mengungkapkan ekspresi kejutan yang sangat besar. Dia mengambil pedang Celestial yang menuduh, dan berkata dengan penuh takjub, Bos, kamu tidak mati? Kamu sebenarnya tidak mati. Kamu benar-benar tidak mati? Omong kosong. Jika aku mati, apakah aku akan berdiri di sini sekarang? Yun Che tersenyum, tetapi juga menghela nafas di dalam hatinya. Tanpa ragu, dalam periode waktu ini, semua orang percaya bahwa itu dia telah mati. Bagi mereka yang peduli padanya, betapa sedih dan patah hati mereka. Tapi, pada hari kamu dipukul oleh iblis itu dan disegel bersama di bawah tanah, pada dasarnya tidak ada kesempatan kamu akan bertahan, Ling Jie berkata saat dia tanpa sadar menyapu pedang hukuman surga. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa itu kekuatan supresif dari pedang hukuman surga telah menghilang. Beberapa hari terakhir ini, ketika dia berlatih di teras manajemen pedang, dia merasa bahwa itu sesuatu tidak benar selama ini, tetapi tidak pernah mempertimbangkan pedang hukuman surga. Ling Jie menatap lebar, dan berkata, mungkinkah kamu tidak mati setelah menerima luka serius hari itu, dan setan tidak mencoba menyerang kamu lagi, setelah kamu selamat, dan akhirnya membunuh iblis sebagai balasannya? Wahahaha, itu benar, itu pasti yang terjadi. Hanya setelah iblis itu mati, akan ada kesempatan untuk melarikan diri dari kekuatan penekan pedang hukuman surga. Bos, kamu benar-benar terlalu mengagumkan, layak menjadi bos Ling Jie ini, tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan di dunia ini. Aku benar-benar bodoh untuk berpikir bahwa itu bos Ling Jie ini akan mati semudah itu. Bos, apakah kamu tahu, saat ini kamu adalah legenda yang tak tertandingi di Kekaisaran Blue Wind. Ketika berita bahwa itu kamu selamat menyebar, kamu akan menjadi legenda yang lebih besar. Wow, aura kekuatan mendalammu saat ini sebenarnya lebih kuat dari Big Bro milikku. Mungkinkah kekuatan mendalam kamu berada di atas tingkat keempat bumi real mendalam? Setelah mendeteksi kekayaan aura kekuatan yang mendalam Yun Che, Ling Jie berteriak kaget lagi. 16 bulan yang lalu, kekuatan yang mendalam Yun Che hanya pada tingkat pertama roh real mendalam, namun sekarang, kekayaan aura kekuatannya yang mendalam telah melampaui kekayaan Ling Yun yang saat ini berada di tingkat keempat bumi real mendalam. Ini sangat mengejutkan bahwa itu Ling Jie hampir menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Yun Che, ketika ia berada di tingkat ke-10 dari real mendalam benar, sudah mampu mengalahkan Xia Qingyue yang berada di bumi real mendalam. Sekarang,
Yun Che harus berada di atas tingkat keempat bumi real mendalam, kemampuan bertarungnya tidak mungkin diperkirakan. Aku saat ini berada di tingkat keenam dari bumi real mendalam. Aku tidak membunuh iblis, ia memutuskan urat nadinya sendiri untuk memungkinkan aku untuk mendapatkan kebebasan aku. Yun Che berkata dengan ketenangan tak tertandingi. Bumi real mendalam, tingkat keenam. Sudut mata Ling Jie berkedut saat dia menelan dengan paksa. Untuk maju dari tingkat pertama roh real mendalam ke tingkat keenam dari bumi mendalam realm dalam waktu 16 bulan, dan di bawah tanah tanpa sumber daya, kecepatan ini hanya legendaris. Berbeda dengan goncangan yang sangat besar ini, setengah bagian dari kata-kata Yun Che pada dasarnya tidak penting. Dia menatap lebar Yun Che, dan berkata kosong, "Bos, kamu hanyalah dewa yang maha kuasa. Kekaguman dan kekaguman aku terhadap kamu tidak lagi dapat digambarkan dengan bahasa apapun. Meskipun aku telah bekerja sangat keras tahun lalu, aku saat ini hanya di tingkat ke-10 dari roh real mendalam. Apakah kamu masih menerima aku sebagai adikmu?" Yun Che tersenyum santai, dan berkata, "Aku menggunakan metode yang sangat khusus untuk sampai ke real mendalam bumi. Pada kenyataannya, benar-benar tidak ada yang luar biasa tentang hal itu. Pada saat aku ditekan, banyak hal yang harus terjadi di Kekaisaran Blue Wind." Ling Jie segera mengangguk, "Bos, kamu tidak tahu, setelah kamu mati, setelah kamu ditarik oleh setan, prestasi kamu juga telah tersebar luas di seluruh Kekaisaran Blue Wind. Pada saat itu, setiap bagian dari Kekaisaran Angin Biru berbicara tentang kamu, terutama para praktisi muda yang tidak memiliki dukungan sektoral, hampir semuanya telah menjadikan kamu sebuah agama. Karena kamu, keluarga Imperial Blue Wind juga telah memperoleh kehormatan dan kemuliaan tertinggi. Dikatakan bahwa itu di Istana Blue Wind mendalam tahun ini dan pendaftaran cabang Istana mendalam lainnya, telah terjadi peningkatan 7 kali jumlah murid. Halaman kecil yang kamu tempati ketika kamu berada di istana dalam Istana Angin Biru yang mendalam juga dilindungi secara independen. Di depan aula utama Istana Supreme, bahkan ada patung kamu. Aku mendengar bahwa itu kata-kata pada deskripsi patung juga menyatakan bahwa itu kamu adalah murid paling menakjubkan dari Istana Blue Wind mendalam dalam semua sejarah. Bahkan sampai sekarang, masih ada cerita tentangmu di mana-mana di Kekaisaran Blue Wind Empire. Itu dikatakan, "Bos, kamu terlalu luar biasa. Hal-hal yang kamu lakukan, bagaimana kamu melakukannya?" Yun Che memiliki wajah penuh keheranan. Bukankah dia hanya mendapatkan tempat pertama di turnamen peringkat? Menyebabkan sensasi itu biasa saja, tetapi seharusnya tidak begitu berdampak pada tingkat tersebut, bukan? Dia masih belum sepenuhnya menyadari fakta bahwa itu peringkat pertama di turnamen peringkat hanya sekunder ketika datang untuk menyebabkan sensasi dalam Kekaisaran Blue Wind. Alasan utamanya adalah karena dia tidak punya orang yang mendukungnya di belakang. Seseorang yang tidak dikenal yang hampir tidak dikenal, telah menikahi kecantikan nomor satu yang dikenal publik, generasi muda generasi sekarang, Xia Qingyue, dan bahkan mendapatkan kecantikan nomor satu di masa lalu, yang oleh banyak sekte master hanya bisa diimpikan, peri kecantikan beku, hamil. Dia bahkan membuat rencana dengan putri tunggal Blue Wind Empire, yang memiliki identitas paling mulia, untuk menikahinya. Orang seperti itu hanya bisa dideskripsikan dengan 3 kata. Keren seperti bajingan. Selama itu adalah seorang pria, mereka akan mengaguminya hingga titik penyembahan, atau cemburu sampai-sampai ingin dia turun ke 18 tingkat neraka. Apakah itu benar-benar berlebihan? Yun Che bergumam dengan suara rendah, dan kemudian dengan hati-hati bertanya, "Setelah aku ditekan oleh pedang hukuman surga, bagaimana Putri Chang Yu, Yuan Ba, dan mereka? Apa yang terjadi sesudahnya?" Ketika Yun Che menyebutkan Putri Chang Yu, ekspresi Ling Jie menegang. Semua kegembiraannya juga mendingin. Perubahan tiba-tiba dalam ekspresinya menarik hati Yun Che ketika dia segera bertanya, "Apa? Apa yang terjadi sesudahnya?" Ling Jie menarik nafas, dan berkata dengan menghindar, "Bos, ada sesuatu. Setelah aku mengatakannya, kamu tidak boleh marah, itu pasti bukan niat putri kesayangan. Putri SIS, dia akan menikah dengan Fen Juecheng." Tubuh Yun Che jelas bergetar, dan kulitnya segera tenggelam. "Bos, jangan khawatir sekarang, Putri SIS pasti tidak setuju. Mungkin dia dipaksa, atau karena dia dipaksa melakukan itu sebagai jalan terakhir. Katakan padaku, kapan mereka akan menikah, dan di mana tempatnya?" Yun Che dengan dingin menyela Ling Jie dengan suara yang sangat tenang. Begitu tenang sehingga membuat Ling Jie berkeringat dingin, dan tanpa sadar menjawab, prosesi pembakaran surga klan sudah menuju ke kota imperial untuk mengawal pengantin wanita. Yang terbaru bahwa itu mereka akan tiba besok jam 7 hingga 9 pagi. Mereka akan menikah di aula matahari api pembakaran surga klan. Sama seperti kata-kata Ling Jie jatuh, Yun Che sudah keluar seperti embusan angin keras, berjalan puluhan kaki dalam sekejap mata.